Oke, random map. Map apa nih? Flying Cloud. Expanding? Flying Cloud. Flying Cloud. Nah, udah. Ini yang setting Gue mapnya Talita guys. Iya memang semuanya. Nanti game 1 yang menang itu Talita yang udah ngasih skornya. Itu loh. Yang ngisi kan. Kagak ya temen lu bercanda ya, bercanda. Enggak. Kalau netizen tuh harus dibilang bercanda, baru dia ngerti. Kalau nggak ngerti, ya udahlah ya. Tapi untuk draft pick, Geek Fam first pick dan Ben Melissa cukup beda nih. Karena Melissa Marcel oke lah. Tapi kalau Melissa menurut gue tuh bisa dipakai juga kan, mungkin keluar dari ini ya, keluar dari strategi mereka lah, jadi dibuang aja lah. Nggak siap untuk mengantisipasi Melissa atau bahkan dengan tutupnya Melissa membuka potensi double fighter, I guess, juga dengan Flying Cloud. Tapi Bisa. Obvious bersama dengan Freya dan lagi masih terbuka sebenarnya untuk banyak hero assassin. Adanya Fanny, Rara, Link juga, berarti bakal ada salah satu yang lepas. Atlas juga masih open. Atlas, Baleri. Tapi kalau gue lebih ke assassinnya aja sih, Rara Fanny dulu nih. Rata-rata player MCL jungle, Fanny-nya jago-jago banget sumpah dah. Iya kan? Itu menurut gue sih, busetnya mainan stiker ya. Bisa-bisanya lagi draft daripada mainan stiker. Kedengeran ya suaranya sama Makanya What's your command? Fanny, ya Fanny-nya ditutup sama Geek Fam aja. Walaupun sebenarnya masih bisa di first pick, tapi kayaknya bukan itu yang mau mereka prioritaskan untuk sekarang. Aduh mas, suara strikernya mas, kok sepi. Tapi untuk dari EVOS nih, Iraranya bakal dikasih atau bakal dilepas? Karena menurutku Irara cukup mahal bareng kasih ini. Tapi belum tentu diambil juga sebenarnya sama Given. Iya karena konsep global band kan. Kalau diambil sekarang, make sure kedepannya tuh mereka udah punya rencana lain. Dan first picknya kemana nih? Kalau mau dari Romer ada Atlas. Ada Atlas, ada Teleri. Kita ambil Valen duluan mungkin. Kalian ya. Mencegah mereka main Atlas kan. Lumayan, nggak mencegah juga sih, tapi seenggaknya akan ada skill bagus yang diambil sama Valen ya. Iya bisa. Bahkan kalaupun emang EVOS Icon mau ngambil Sora juga tetap untung pengambilan dari Valentinanya. Tapi agaknya dari Geek Fam Junior mereka masih mempertimbangkan untuk first pick karena lagi first pick ini adalah leader untuk draftnya dan cukup tidak terprediksikan. Dengan Uranus yang tiba-tiba hadir, mereka coba untuk main aman. Bakal rotasi cepat kah dengan adanya Uranus ini? Uranusnya Brian ya. Bagus Uranusnya dia tau. Dia Uranus sama Lapu-Lapu kayaknya. Itu Lapu-Lapu power picknya dia banget tuh. Tapi ya kita akan lihat lagi nih. Ikson sama Geek, dua orang yang main Lapu-Lapunya tuh strong, powerful. Cuman lawannya nih XP senior prasasti parah nih. Legenda XP, Dinosaurus XP, ya pokoknya yang tua-tua ada. Irara plus Selena di atas. Strong sih. Wow. Mereka mau ngambil kemenangan sih game pertama nih. Pengen make sure gamenya bisa berjalan dengan baik untuk mereka. Dan early-nya menurutku yang benar-benar kuat banget dari EVOS Icon. Apalagi Selena dia nggak butuh level 4 buat bisa langsung sakit damage-nya. Belum lagi dia bisa open vision kalau seandainya nanti Geek Fam Junior mau ambil mid yang tipikalnya nge-burst banget, tipikalnya nge-pick off, let's say Eudora atau siapapun itu bakal bisa sedikit tercerahkan mapnya dengan keberadaan dari Selena. Ya dan jangan lupa untuk power bantu jungle-nya itu juga perlu diperhatikan Selena. Di level 1 dia taruh trap misalkan di purple kan, langsung cakar itu setengah darah, purple-nya langsung hilang itu. Belum lagi kalau dipakai season hunter, turtle-nya bakal jadi cepet banget. Jadi banyak lah penggunaan Selena. Pakito Atlas, Gatot Kaca ini dia. Simple combo tapi mematikan. Sama otak kita, sama, tenang aja, masih sama pemikirannya. Karena Tahun dan Arrow itu ya tadi gue bilang gampang buat kena dan mematikan sekali. Termasuk Atlas pun sekali yang kena di awal tetap bakal bonyok, bisa mati malah. Jadi siapapun ya yang nantinya kena combo itu bakal susah untuk lari dari kematiannya. Even itu Atlas sekalipun. Dan untuk nextnya nih, tapi Atlas aku penasaran sih gimana caranya Atlas ini buat nangkep Hiraranya. Nah balik lagi Hirara di sini dia kuat, tapi mungkin Pakuitonya sih ini yang masih at least bisa bantu buat ngebalancing keadaan dari Hirara. Nge-damage ke Hiraranya ya. Fallen Band, oke. Padahal ya nggak tahu sih kalau memang mau diambil kan bahaya juga ya. Gue ngeliatnya Gatot Kaca ini ngejawab bukan cuma buat combo bareng sama Selena, bukan buat ngejalanin early gamenya bareng sama Selena doang, tapi IOG-nya ini masalah buat Fatalik.
Jadi nanti ketika Atlasnya maju, Fataling kena 4 misalkan selain Gatot Kaca, atau kena Gatot Kacanya deh, Avatar of Guardian langsung bisa dipakai di area itu juga. Otomatis musuhnya tuh kayak akan kabur atau ya dia kena Avatar of Guardian. Buat make sure lah, siapapun yang kena itu masih bisa diselamatin. Jadi ini tinggal pinter-pinteran untuk rapihin setup tim fight-nya ya. Dan bisa dibilang siapa yang ke-trigger duluan dan dalam posisi yang nggak siap bakal susah banget nih untuk melanjutin tim fight-nya juga. Tapi Moskov yang udah ditutup dari Geekfam Junior tidak ingin adanya hero-hero yang bersinar banget di late game. Kemudian Moskov punya power speed push dan bahkan bisa teleport dengan cukup cepat. Tapi Nolan nih yang ditutup. Gak mau ada assassin yang farmingnya lumayan cepet ya. Karena Hirara kan kalau di awal banget ya, biasanya dia kan objektifnya ada kill juga nih, ada ganking. Apalagi dia level 2 kan udah bisa maksimal kan skillnya kan. Jadi nggak mau sampai kalah farming. Soalnya kalau Nolan tuh objektif awalnya udah farming level 4 baru bisa lah mau coba dapetin kill. Esmeralda nggak mau ada matchup XP yang sama-sama keras ya. Pakai itu kan atau jangan. Menarik sih. Ini masih bisa di flex dan bahkan dengan Brody strong loh. Dari so far dari 3 lane 2 lane dari mid dan dari goldnya strong, cuman belum kelihatan juga dari Geekfam Junior mereka mau mengarah kepada siapa untuk marksman-nya. Kira-kira bakal mau fighter lagi atau gold lane marksman, tapi kalau misalnya fighter lagi harus ada jaminan late game-nya, Lim. Jungle-nya kali, jungle ini Pakito masih bisa gold sebenarnya. Iya. Tapi ya anggaplah Pakito ini jungle ya. Gold lane buat di late game yang bagus. Kalau dia cari yang strong lane sih Clean masih bisa ngelawan. Tapi kalau late game banget Cloud lumayan oke Cloud. Kabur-kaburan juga. Bisa jungle harusnya Pakito ke gold lane. Novaria, wow ini dia hero yang di buff dan mulai laku terakhir. Bentar dulu. Gatotnya XP, Digi sama Selena juga combo yang bagus by the way. Wah. Reverse time itu tinggal di row aja di tengahnya langsung kena jadinya row-nya. Satu sisi, satu netralin sisi. Tapi kita lihat dulu untuk talent prediction dari Talita dan Lim Kocul. Kita berbeda seberangan lagi nih Lim. Bagus. Geekfam, Oh iya. Bagus. Ya emang harus kayak gitu biar nggak jadi caster berat sebelah. Tapi ngelihat dari hero-nya EVOS ini fresh banget. Cuma memang kalau nggak terbiasa nih dengan gameplay kayak gini bakal susah. Sisinya mereka tuh udah pasti netral nih, Atlasnya udah pasti susah ngapa-ngapain. Tapi pressure Diginya ada nggak? Kalau Diginya juga nggak bisa ngasih pressure bakal berat. Wah, Digi ya ngasih pressure. Kayaknya agak PR kalau untuk seorang Digi ngasih pressure. Tapi well, inilah dia. Kita sudah masuk ke match yang kedua di game yang pertama antara EVOS Icon versus Geekfam Junior. So, berang-berang makan coklat. Mari kita berangkat. Berangkat langsung. Yo. Untuk farming kayaknya cepet banget sih harusnya dari EVOS ya tuh. Lihat. Bertiga. Ada alarm bom, ada trap Selena. Buffnya udah selesai. Langsung cepet banget kan. Itu pun Loh, Mas. Nyaris. Enggak. Aman. Tenang. Masih aman. Kaget dikit nggak ngaruh. Tenang aja. Dan langsung bisa masuk jungle juga jadinya. Iya, dan langsung menuju ke lava golem dari sisi Geekfam Junior dulu. Bahkan isu-isunya dia masih lagi ada di blue buff loh. Ini salah satu keuntungan dari langsung nge-pick ke arah Selena dan Hirara. Bisa mobilitas dengan cepat. Dan bahkan Brian-nya juga ngegangguin farming dari EVOS Icon. Dia memilih untuk ngelepasin nggak langsung nge-clear wave-nya, tapi bisa ngediserap pattern jungle. Tapi adanya upaya pergerakan dari Yanboy lagi. Sama ditabrak ke bawah. Waduh, masih aman, masih kuat. Tapi informasi gak ada Purify Brian. Ini kalau gue lihat patternnya malah jadi rugi loh untuk EVOS. Hiraranya main di bawah dan jungle mulai diambil level 4 duluan dari Lionelnya. Bahkan malah sekarang unggul secara level dan bahkan apakah unggul secara kill? Karena Mountain Shocker-nya dihindari oleh Exor. Tapi upaya menggoceknya tersebut gagal karena Chef akhirnya first blood diamankan. Ini nih yang gue tadi sempat bahas kan. Kalau misalkan Digi sama Selena yang nggak connect, di awal bakal susah. Hiraranya menang farming di awal untuk purple buff-nya aja. Setelahnya bisa terbilang kalah malah. Level 4-nya lebih diunggulin sama Geekfam Junior. Exor malah yang jadi korban.
serba salah sih. Kalau Diginya nempelin Brody, enak memang untuk gold lane. Cuma combo Selenanya nggak jalan. Nah itu. Apalagi buat sekarang dari patternnya Reina juga udah ketinggalan kan sama dia. Ini Uranus no Purif nih. Kena. Lagi. Ya Brian yang sekarang udah nggak punya Purify. Nggak bisa selamatkan. React-nya respons dari Gifem sedikit terlambat nampaknya. Nah yang lain udah lanjut datang. Lihat, ada Revitalize juga tadi yang dibuka. Turtle akan di setup terlebih dahulu, tapi kayaknya bisa dikontes sih kalau mereka mau. Waduh, karena sekarang Yanboy sudah hadir, tapi Lionel di zoning dan kena lele. Sehingga Reina berhasil ngedapetin turtle-nya, dan bahkan Lionel pun nyawanya dihabisi oleh Evo Saiken. Tapi lihat bagaimana Pakitonya yang sudah hadir. Tapi Reina masih bisa mundur, namun Fluffy terjebak. Yanboy bertukar bersama Fluffy dan Chef. Ini pertukaran nggak bagus sih sebetulnya untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Turtle-nya untuk EVOS, point kill-nya juga untuk EVOS, dan Exor-nya tuh free banget. Dia bisa plating sedikit ya, seenggaknya lumayan buat naikin networknya dia lagi. Karena Pakitonya lumayan butuh waktu nih untuk travel time ke atas. Reina juga dia ngedapetin point kill, Lionelnya malah nggak ngedapetin apa-apa. Jadinya rugi, dan jangan lupakan tadi gimana ketika Lionel di zoning abis sama Aleva dan sama Flavinya sih. Jadi dia gak bisa masuk, gak bisa ngekontes, kena lele juga. Oke. Clear-nya udah gak terlalu lama Selena sekarang. Semenjak stuck-nya cepet ya untuk ngereset Garrote juga. Dan gold lane mungkin bisa jadi tujuan nih. Pakitonya bisa dimakan lagi, informasinya pasti udah sampai di mereka, flickernya belum ready. Cuma kalau memang mereka mau main dari mid juga nggak ada masalah. Selenanya ntar yang akan rotasi cepat duluan. Rotasi cepat, tentang rotasi. Juga Saiken gerak di area bawah. Dan ada Lionel yang membuka visionnya. So mereka nggak mengkomit lagi, hanya untuk memberikan pressure aja sih. Clear-nya nggak terlalu lama juga ya Gatot Kaca ya. Pakai conclusive blast. Dia pakai skillnya udah langsung clear. Sementara Uranus malah lebih butuh waktu nih clearnya. Sama-sama motong kah? Ya sama-sama motong dari kedua XP-nya. Iya, karena sesaat lagi Turtle juga sudah mulai hadir, dan XP laner ini ada potensi untuk mereka akan bergabung juga dalam team fight dari Turtle-nya. Dan Xylus so far belum, aimnya masih belum kita lihat ya yang benar-benar on point gitu. Iya, damage-nya juga masih belum terlalu kerasa sih. Dari item pertamanya juga kan glowing one ya, dicicil, Yanboy. Wah, Yanboy terkena lele, ubur-ubur ikat lele, sakit le. Daniel, kunci pergerakan dari Yanboy dan Evo Saiken, mereka pede untuk langsung mengamankan Turtle-nya. Dan Reina gagal untuk bisa dicuri oleh Xylus. Dari tadi tembakannya agak dramatisir, ditabrak lagi Mit. Iya, itu dia, lihat bagaimana Brian, tapi di sisi yang berbeda. Alevanya tertumbangkan dengan lawan satu, dan sekarang Evo Saiken yang lain hadir. Chefnya dimakan bulat-bulat oleh Fluffy. Lumayan ya. Ada pertukaran yang bagus sebenarnya untuk EVOS, karena selain turtle yang mereka dapetin, point kill-nya juga tadi nggak bagus karena Roamer ditukar gold lane. Sekarang atasnya bisa dihancurin. Ya, udah dihancurin, saling, dan bahkan Gifem mereka nggak ada trade apapun loh, Lim. Makanya. Jadi ini rugi berat, dan first item priority Aleva langsung mau untuk Fleeting time. Iya, dia mau spam aja ultimate-nya tuh. Iya, karena memang biar ketika dia udah fleeting time, dia bisa pakai ulti dia nggak hanya untuk nge-counter Yanboy berarti. Iya. Dia bisa pakai untuk yang lain, entah itu untuk nyelamatin dari shield-nya, entah itu memang untuk ngelepas efek slow mungkin. Yang pasti cooldown-nya jadi lebih cepat, apalagi itu dia dapetin point kill atau assist lah. Resetnya bakal lebih maksimal lagi. Nggak perlu takut-takut lah jadinya ultinya. Coefficient. Dan Mountain Shocker memang udah dibuka, tapi sayangnya nggak ada target yang di depan, hanya untuk melihat saja. Dan sekarang gimana Geek Fam Junior yang udah mulai agak sedikit keberatan harusnya untuk bisa mengimbangi, gimana Evo Saiken, apalagi Daniel ini lelenya benar-benar on point dan selalu connect-nya itu di momen-momen krusial gitu loh. Iya. Makanya ya, walaupun nggak menggunakan combo yang tadi kita bahas ya, entah itu sama Gatot, entah itu sama Digi, tapi masih lumayan. Row-nya beberapa kali on point juga. Dan pressure-nya Row ini sebenarnya bukan cuman dari stun-nya doang. Mungkin nggak sadar gitu kan di awal, kayak ada trap-nya meledak, darahnya berkurang, lumayan itu tipis-tipis. Lama-lama ya sakit juga. Baik kalau buat Lionel tuh udah nggak tipis lagi sih kalau buat Lionel. Ya, dia
nggak ada item defense kan, pastinya sakit sekali dari Selena-nya. Radiant Armor untuk Fluffy, satu-satunya frontline berarti ya untuk EVOS di game pertama. Ya, EVOS Icon mereka mencar Perfect Turtle, dimana kali ini Fluffy memberikan kenyamanan bagi para pasukan EVOS Icon yang lain untuk bisa ngedapetin turtle-nya. Perfect Turtle sudah diamankan oleh Reina, bahkan invasi lagi menuju ke arah Lionel. Untung aman. Dari tadi ini buff kayak buat diambil mulu sama orang. Cuman yang mengambil buffnya bukan si jungle loh yang invade maksudnya. Mid lane terus. Dari Geek Fam ada tembakan dari Sylas, ada arrow dari EVOS Icon juga. Nah, kalau ngomongin soal Novaria, yang kuat dari Nova tuh bukan cuma damage awalnya aja, bukan cuma clear wave di awal doang, tapi nanti defense-nya kuat banget. Mountain Choker. Oke, itu dia. Wah, lagi kena lagi loh. Jadinya nggak berhasil untuk ngekapalin Exornya kan. Cuman keberadaan dari Yanboy, nggak ada yang tahu Yanboy di mana. Cuma kalaupun emang dia mau nggak engage, tetap susah sih karena bakal ada Digi dan posisi follow up damage-nya lagi jauh. Tapi at least defense junior mereka coba untuk mempertahankan mid lane-nya ini semaksimal mungkin. Makanya. Ya kalau memang dia mau ke tengah tadi kan makan Gatot atau bareng Selena, nggak ada Digi masih bisa tuh. Tapi kalau ke bawah kayaknya udah nggak bisa deh. Diginya udah mau tempel aja udah ini. Iya. Nggak bakal dilepas Exornya. Udah jadi Digi pribadi sekarang nih. Oh kan? Buat Exor ditempelin dan ini akan memastikan Exornya sangat nyaman, sangat free. Dan balik lagi, Brody juga, lihat gimana Fluffy mencoba untuk nge-backline-in. Tapi masih aman karena nggak ada target yang diinginkan lagi-lagi dari EVOS Icon. Oh itu dia, Reina masuk dengan Falling Maple. Cuman sekali lagi damage-nya masih belum cukup. Jadi mau nggak mau mereka harus mundur dulu. Ya, reset lagi. Gold masih di EVOS, jadi nggak usah terburu-buru juga. Justru dari Geek Fam juga nih, dia harus coba gimana caranya EVOS nurunin tempo, dapetin space farming. Soalnya mereka bawa Yisansin, defensif mereka aman. Tadi udah gue bahas juga kan ada Novaria nih yang bisa clear wave dengan cepat. Depannya juga ada badan, tapi Mountain Choker di bawah. Mountain Choker tapi di bawah, lihat apakah menjadi 1v1 situation solo kill yang dimenangkan oleh seorang chef karena Reinanya mampu mundur dan ada backup yang datang dari Lionel. Namun sekarang di-flickerin pula dari Yanboy-nya masih selamat dan Fluffy mengincar Chef. Yanboy tertumbangkan terlebih dahulu, untungnya Chef memiliki satu buah keselamatan diri dan Nexor hampir. Masih bisa selamat dari Mahut di depan mata itu. Aduh, darahnya udah sekarat banget. Dan itu berkat dari vision yang bagus dari Geek Fam. Lionelnya nggak ke spot sama sekali, makanya semua damage-nya bisa dimasukin. Yanboy tumbang, tapi nggak ada pertukaran. Sampai saat ini masih untung di EVOS. Spellnya pun mereka hanya kebuang Exhaust Flicker doang. Sama Digi lah, sama Alevanya juga. Tapi masih aman sisanya. Revitalize cooldown-nya cepet. Sekarang Lord langsung setup. Aduh, itu dia nyebelin banget sih lelenya. Brian terpaksa bahkan mengeluarkan ultimate-nya dan bakal dikontes. Ini Reina kali ini berhasil untuk dapetin Lord-nya kembali. Yanboy-nya terjebak sendirian dan terkena lele kembali. Exor berhasil untuk mengunci pergerakan dari Yanboy. Ya makan front to back jadi solusi terbaik untuk EVOS Icon. Siapapun yang maju ke depan, punishment-nya bakal gila banget. Immobilize-nya ada dari Hirara, belum lagi ada reverse time dari Digi. Belum lagi kita bahas ada tahun juga dari Gatot Kaca. Jadi terlalu banyak nih control time-nya yang buat pegang siapapun yang maju. Let's say Brian tetap akan bonyok, malah resiko Purify kebuka tuh gede banget. Ya, bahkan mereka pun juga bisa masuk satu-satu gitu. Nggak harus yang semuanya masuk barengan karena di posisinya mereka tuh kan yang dikit-dikit masuk satu, terus masuk lagi. Jadi kayak defense-nya susah banget buat bergerak, apalagi mereka tuh dari tadi kesulitan gak sih untuk bisa ngedapetin trade. Karena lagi dicoba tuh atasnya didorong, tapi bagian bottom lane best turretnya tercicil ya, walaupun masih aman, mid-nya juga terbongkar. Oh by one top lane? Ada by one dan dilarang membawa kawan. Hingga sekarang Chef solo kill didapatkan oleh Reina. Solo kill. Tapi perbedaan level dan item juga udah lumayan jelas sih. Level 11, Reinanya level 15. 4 level bedanya. Wajar lah, memang damage-nya bakal sakit banget. Itemnya juga pasti jauh. Iya, Brian-nya dulu. Brian-nya aja tadi bonyok loh, Uranus. Makanya Brian Yanboy aja memang hero tank gitu kan, memang hero yang di depan gak kuat. Nah, pakai Queen Swing. Iya. Reset cooldown sih. Lumayan bagus, biasa gue liat brute force soalnya. Dan bahkan Exornya juga DHS. Nih, EVOS Icon mulai coba untuk menjalin permainan front to back dengan bantuan dari Reina untuk bisa ngelock belakangnya terutama. Di sisinya Lionel ini akan cukup terancam dengan keberadaan dari Reina.
tes damage sih itu tadi. Tapi masih aman sih. Satu base turret memang hilang. Objektif selanjutnya masih 1 menit. Lionel masih jadi spek farming juga. Wah, kebuka di vision. Masih clear. Nggak. Yuji dong. Oh enggak ya? Enggak ditahan. Dia Oke. yakin gak yakin gitu Lionelnya di mana karena posisinya lagi di bush kan. Iya, ada 3 pilihan rumput ya. Ya itu. Tik tik tik. Salah milih, kalau ambil tengah ternyata di kiri atau di kanan gak jadi. Ambil kanan di kiri, udahlah gak usah lagi. Mendingan dia reset aja untuk Lord aja. Tapi kayaknya memang Lord selanjutnya pun belum bisa deh kalau mau dikontes sama Gigfam Junior. Berat sih. Mereka bisa open vision, tapi untuk mundurnya itu belum tentu selamat. Dan Evil Icon juga punya kemampuan re-engage dengan giginya juga kan. Jangan lupakan mereka bisa sustain di dalam team fight-nya. Cuman juga ingat jangan lupakan bahwa Gigfam dengan komposisi yang seperti ini, apalagi ada 3 badan lah yang bisa untuk ngedepanin Zylas dan Lionelnya, ini seharusnya mereka masih punya power untuk ngedefense. Kecuali ini kalau misalnya udah ke extend sampai menit yang ke late game banget, mungkin bakal berat pressure dari super wave-nya itu. Oke. Tanda-tanda kontes sih kelihatan nih dari Gigfam nih. Beda goldnya 6.000 loh, hati-hati. Tapi bawahnya. Nah, bawahnya mau nggak mau harus ada satu yang clear. Atau kalau nggak dibiarin dulu. Karena base turret itu juga udah nggak ada. Baik, perjudiannya gede banget sih gamblingnya kalau misalnya emang bener ya mau di kontes. Nah kan, Tenggory udah mulai bawa juga. Fluffy Tapi juga. Rise. Info lagi ya, lumayan ada informasi yang diterima juga sama Evo Saikan. Tapi ya ngelihat bawahnya bagus, Evo nggak usah buru-buru, dia pelan-pelan. Row. Waduh, kena lagi. Sebenarnya Brian sih yang kena. Cuma sekarang nge-show Novariannya Zylasnya ada di bawah. Dan Evo Saikan itu dia lihat bagaimana Lionel yang sudah membuka vision. Dan kapal yang siap untuk berlayar. Siapakah yang kali berhasil mendapatkan Lordnya karena Exor. Tertonjok oleh Chef dan Reina di end of the day masih mengamankan Lordnya. Bahkan Lionel pun tertumbangkan. Reina mendapatkan bonus point kill menuju double kill from Reina. Reina mencari yang ketiga, Chef. Gak ada lagi resources skill dan triple kill. Mungkin akan didapatkan bahkan shieldnya Chef tetap teriris oleh Reina. Tersisa Yanbo yang ditempel sama Digi di atas. Nggak bisa pulang. Mau pulangnya harus jalan kaki nih. Dan di bagian bawah wave-nya udah didorong. Nggak bisa sih ini Reina dan Fluffy berdansa berjibaku berdua. Dan Evo Saikan bersiap untuk mendapatkan kemenangan mereka di game yang bersama 1-0 bagi Evo Saikan. Wow, terlihat ya dominasi dari draft unik Evo Saikan. Memainkan Digi dan juga Selena. Menjadi awal dari agresif mereka yang sebenarnya di awal nggak jalan banget Digi sama Selenanya. Tapi di late game ternyata dampaknya sesignifikan itu. Exor ditempel oleh Aleva dengan Diginya. Atlas gak bisa masuk sama sekali. Dan itu jadi sebuah gap yang jauh banget untuk Gigfam juga. Karena apapun bentuk mapnya seluruh player emang dituntut untuk bisa langsung siap. Dan wall, oke. Membuka kesempatan untuk hero-hero yang dia berjalan kaki, dia bisa farming cepat. Let's say Nolan juga bisa dibuka. Yap, Nolan main enak. Atau kayak hero-hero yang bisa farming di 2 tempat gitu loh, kayak Purple sama Lizard kan tuh bisa ditarik barengan. Funny ban. First pick untuk EVOS. Akhirnya second pick ya Gigfam. Ambil second aja. Slim. Soalnya hero-hero yang mereka ban, hero ban tugas ban second kan. Tanggung kalau dia bandnya di first jadinya. Advantage dari tim yang kalah adalah mereka bisa milih mau di first pick atau di second pick. Dan Eudora, Selena, hero-hero yang main rumput banget nih udah ditutupin sama Evo Saikan. Mereka karena udah nggak bisa lagi kan ambil Selena dan tidak ingin ke Gigfam untuk ngambil lagi di game yang kedua. So untuk next The game night sky tells all. dan berarti antara Hirara Atlas, siapa yang mau dilepas? Belerik? Pasti ada yang lepas sih tapi. Iya, makanya siapa yang mau dilepas? Kayaknya bisa Hirara ban dari Hirara ban. enggak. Hirara enggak, Deng. Nggak usah Kan di-ban iya. lagi udah kena global ban. Kalau mereka nggak mau pakai Hirara berarti tutup lawannya yang ganggu-ganggu. Aku itu. Pakai itu boleh sih. Mereka udah pakai juga tadi kan. Fanny udah. Paling romernya Atlas Balerik. Oh, jadi romer yang kuat. Dan yep, akan kita lihat dulu untuk Gigfam Junior karena Always pastinya on the siapapun way. yang mereka Your lepaskan team is picking. itu akan menentukan dari seperti apa arah Nagasaki anginnya. Nobara. Yoroko Your de team dansa. Jadi yang udah di-ban sama Gigfam
langsung diambil. First Iya. pick bahkan. Berarti jelas ya kenapa Geek Farm Band sepower itu Kuat, mungkin iya, Melisanya. memang Tapi power. selain memang power pakai Melissa dari Exor, Melissa juga lagi bagus banget kok di meta sekarang. Dia bisa nge-outrange orang-orang dengan modelsnya yang dilempar ke depan terus didorong lagi jauh. Dianya nggak perlu di sana, dia pukul target manapun itu akan kena damage orang. Ya. Makanya outrange banget. Beleric sekalipun yang kayak keras banget kan kalau dicicilin terus lama-lama ya bonyok juga. Apalagi kalau udah punya item penetration kan. Biasanya juga Swift Trinity itemnya. Jadi poke damage itu udah kuat banget. Responnya apa nih? Geek Farm Hirara kah? Boleh, Irara diambil. Sekalian dikombinasiin sama Even the fullest kombinasi sama blue. Beleric ya. Ya Irara Never langsung. be extinguished. Wah, langsung ditantang nih Melisanya pakai Cloud. Lebih enak Cloud jauh di laning ya. Mhm. Karena ya tadi gue sempat bilang kan, untuk ngasih pressure dari Melissa itu ngandelin Ice on You-nya juga dari models yang kena. Tapi DMI ya udah pasti keluar Lepas, dari ya. area modelsnya. Cuman tetap sih kan dari keduanya kan Golden jarang ya yang bener-bener adu damage banget, jarang yang bener-bener sampai kayak di awal tos-tosan banget Ya. gitu. Ya, paling sama-sama farming karena dia Swift Trinity juga. Jadi kalau gue yang main good lane baru. Nah cocok tuh jadi fighter aja ya besok ya. Kalita ya, jangan PMM ya. Biar tempur dari awal. Udah siap jadi anaknya Coach Lim. Enggak terima saya. Waduh, ditolak. Ditolak itu loh ya. Nggak apa-apa. Karena sekarang mendingan Coach Lim membantu untuk ngawal teman-teman di sini ya. Enggak caster saya caster. Oh iya. Caster. Coach no si Samo Hate sama Samo. Jul. Iya. Sama-sama ada haknya dan haknya gede loh. Konspirasi nih. Aduh. EVOS sama Geek Fam gak ada hanya dua-duanya. Iya, tapi Samo Hate ada haknya Ada gede paynya. dan Jul ada haknya juga yang gede. Wah, Fix ini. fix. Fix. Hanya itu berarti. Nah, ini ibaratnya kalau di matematika kita nyari X-nya apa? Kalau di MDL kita nyari hanya itu. Haknya apa? Oke. Hak yang pasti haknya Samo nggak ada apa-apa karena dia Thomas dibalik intinya. Iya, tapi kenapa besar hanya? Kenapa besar? Mendingan kita pikir kenapa Povius daripada kita pikirin haknya Samo Hate. Oke, Povius dan Barats. Wah, Barats bagus. Ada ya Barats ya. Hei, untuk makanin Nolannya ya. Ya, lane sama Povi juga oke. Povi tuh dia strong lane sama hero-hero yang tipikalnya nggak keras. Dia bisa menang karena ada shieldnya, karena ada sisinya juga di awal. Cuman kalau lawannya Dino sih, mohon maaf nih, susah juga Povius, minder juga dia menang lane. Terus belum lagi dari Demonic Force-nya itu bakal cukup sulit untuk ke-trigger. Kecuali nanti kalau udah di tim fight besar tuh baru ketemu sama Cloud, ketemu sama Yara, dan ya kita lihat juga untuk nantinya roamnya ini akan menuju kemana mid lane. Dulunya belum kelihatan mid lane-nya loh. Ini biasanya mid lane sering di awal-awal. Tapi sebenarnya Barat sini masih bisa di Wherever I flash go, kan? Oh enggak deng, udah ada Hirara. is Tapi ada Rafaela. Antisipasi. Antisipasi nanti kalau di late game. Dan bisa jadi tiba-tiba dia pakai Rafa mid. Soalnya udah ada 2 damage. Nolan udah nge-damage, Melissa juga udah nge-damage. Kalau dia tiba-tiba pick Rafa ditaruh mid, tambah satu lagi roamer, misalkan roamernya juga roamer badan. Itu udah enak banget. Mereka benar-benar bisa nguasain mid to late game-nya. Udah diantisipasi duluan juga jadinya. Oke. Antisipasi yang dilakukan oleh Kifam Junior, apakah ini berhasil untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan? Dan karena ada support yang ditutup, apakah mereka mau ngabisin roamer, opsi roamer buat EVOS Icon? Karena dengan Valir yang udah di ban ini tidak ingin untuk adanya hero-hero yang bisa bantu untuk mendorong, hero-hero yang punya purify gratis yang misalkan lah kalau seandainya nanti mau di engage ataupun di commit. My magic will Kayaknya redefine Valir juga biar reality. nggak ada makan depan. Wah, hero-hero front to back ditutup semua nih. Kalian. Keluar. Dia anti tank juga sih. Dan karena Gord di sini kan dia punya jangkauan yang cukup luas. Sekalipun emang damage dari Mystic Gas-nya itu masih delay. Tapi Gord kan di sini salah satu mid lane yang biasanya nih dipasangin sama Skypier. Cuman dengan adanya Nolan yang udah diambil harusnya bisa Skypier juga. Tapi Do you want to make friends with Nana? Your team is taking First damage buat nyambungin damage Barat. Dan di awal juga kan ada Hirara nih. Hirara bisa immobilize.
Jadi dia Molina Smoothnya itu bakal gampang kena. Apalagi bumerangnya juga kan dia double 2 kali kan bolak-balik. Jadi make sure kena aja. Menarik ya, jawabannya bagus. Cari hero yang keras aja sekalian biar nggak bisa di-burst sama nananya. Kalau 3 agak susah ketemu Belerik kan. Iya, nantinya bakal jadi kena town. Kemudian Belerik juga di sini bisa bantu untuk ngedinai sih. Seandainya dari Gfam juga pengen It's time to go to the bisa, walaupun other kalau tea emang show. Melisanya Your udah team yang snowballing banget, tetap bakal bonyok pada akhirnya. Tapi Lilia ini juga strong banget di laning. Mid laner yang dia punya power poking damage yang sangat kuat dan susah gitu untuk bisa catch up head to head dengan Lilia buat mid lane-nya ya. Ya Lilia sih nggak bakal mati banget sama Nana. Dia tinggal, iya kalau level 4 nanti udah ada Black Shoes, Pela juga biasa Purify. Sekarang tinggal roamernya nih, mau ke arah mana roamer dari Gfam? Last pick juga. Badan lagi nggak sih? Mereka ambil Gatotnya. Gatot boleh. Oke, cuman Sand rises when I give the word. Mau wah kasar. mau ngimbangin iya. Mau ngimbangin dari rivernya terutama. Dan keberadaan dari Kirara dan Khalid ini menurutku udah 2 combo yang strong banget sih. Apalagi kalau seandainya nanti Barats-nya emang bisa dipakai buat nangkep Nolan ya. Menurutku ada chance yang cukup besar untuk Gfam Junior kali ini berhasil ngedapetin turtle yang pertamanya, Lim. Ya bisa memang kelihatan ya dari gerakan-gerakan di awalnya juga lumayan aktif di game sebelumnya. Jangan sampai tekanan kalah di game sebelumnya itu ke bawah. Mereka harusnya kasar sekarang. Gfam bawa Hirara, Barats, Nana nanti juga bisa collab lah, bisa combo bareng mereka. Siapapun bisa dimakan nih untuk awal. Kecuali Belerik mungkin ya. Tapi Purify di Melissa, Purify di Lilia, ini udah jadi jawaban juga nih buat setup yang coba Gfam. Yap, tapi itulah dia draftnya. Dan kita lihat akan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim, di mana kali ini kembali lagi kita hadirkan match yang kedua, game yang kedua. Welcome to the land of Dawn antara EVOS Icon versus Menangin River. Dan tinggal di level 4 nanti gimana caranya Nolan ini bisa langsung ambil turtle-nya. Karena Nolan juga cepet banget ya buat ngerontokin objektif. Tapi kalau mau ngambil turtle pun PR-nya banyak banget, Lim. Ada Brian, ada Zyles juga, apalagi kalau dia udah kena Molinanya ya. Bakal repot dong jadinya. Nah itu tugas dari Fluffy paling, suruh makanin depan ya Daniel. Wah ini dia langsung bermain agresif dari Gfam Junior. Dan Daniel, dia terpaksa nih harus Purify. Iya, ngeluarin Purify tadi mau nggak mau. Emang itu tah yang udah gue bahas dari awal kan. Khalid Nana di awal pasti galak banget. Yep. Sekalinya skill kena, Hiraranya bisa join juga. Walaupun patternnya jadi sedikit terlambat Hirara, tapi nggak apa-apa. Karena pressure di awal tuh lebih penting daripada farming. Ya, karena ingat EVOS Icon di sini mereka adalah tipikal yang benar-benar butuh space untuk early game-nya. Dan lihat Yan Boys ini damage-nya udah sakit banget. Daniel, ini sih kalau misalnya mid dipaksa buat pulang terus jadi berat buat kita, buat EVOS ini. Iya, level 4-nya juga jadi susah. Tapi dari emblem ya Assassin. Untuk kedua jungle bedanya Reina ada Lethal Ignition. Jadi dia bisa bojokin depannya aja. Gampang nge-trigger juga sih dari Lethal Ignition ya. Turtle muncul juga di Land of Dawn. Turtle yang pertama setup coba untuk ditarik tapi bonyokin Baras dulu ternyata. Iya, nggak dikasih level 4, bahkan Fluffy-nya udah terlebih dahulu mendapatkan ultimate. Dan karena udah keburu level 4 dan Brian-nya di sini bisa ngebeli waktu dengan Detona's Welcome. Jadi EVOS Icon daripada kalaupun ngedapetin Brian dan trade-nya ternyata itu nggak worth, ya mereka nggak mau yang terlalu gimana-gimana. Iya, ditarik dulu ya di reset turtle-nya karena ngelihat pergerakan dari Reina-nya mau ke purple. Sama sebetulnya Lionel juga ada di purple, bedanya purple-nya Lionel lebih deket nih sama turtle. Mereka bisa lebih gampang untuk set up. Walaupun belum ada nih gerakan mukul ke arah turtle Detonas. Itu dia Detona's Welcome, ada makanan yang begitu lezat dan fluffy. Begitu menyakitkannya damage dari Lionel. Dan Fluffy-nya tertumbangkan tapi di-flickerin. Bahkan sekarang Lionel akan dikejar kembali oleh Aleva. Dan itu dia Unforgettable. Yanboy-nya hadir memberikan bola bantuan dan gagal upaya dari EVOS Icon. Malah Aleva yang menjadi korban. Dua member dari EVOS gugur. Dan turtle-nya pun nggak bisa di setup. Mau nggak mau nih
keduanya akan reset lagi. Malah EVOS yang punya potensi lebih besar pegang turtle-nya. Wah gila sih, itu Lionel beruntung banget dia tadi masih bisa selamat. Dan penggunaan skill yang begitu cantiknya ngebuat kali ini Gfam Junior so far mereka sangat-sangat untung. Dan gak ada trade dari turtle-nya bahkan dari EVOS Icon. Ini nggak mau coba kah EVOS? Dia nggak ada info di mana Hirara sih. Jadi agak susah juga nih untuk mereka setup duluan. Karena digangguin Baran saja udah gak bisa ngapa-ngapain. Daniel bisa ditempel sama Yan boy. Nah kan, datang lagi nih. Siap nggak untuk kontes, keburu atau enggak? Wih, itu dia langsung loncat ke depan. Fluffy akan mencari makanan kembali, tapi Yanboy menzoning Reina habis-habisan dan Silent mencuri turtle-nya dan Fluffy kembali dimakan untuk yang kedua kalinya. Bahkan sekarang Yanboy. Kita akan review lagi apa yang terjadi tadi ya. Setelah turtle fight, tiba-tiba gold dari Geekfam unggul hampir 2000 gold. Dapat lagi berarti ya 3 poin kill-nya. Dan Reina item priority menuju ke arah Counter Strike yang udah jadi. Untuk sekarang tinggal Geekfam Junior, menurutku tinggal mereka ngerapihin aja karena EVOS Icon ada chance sebenarnya untuk ngebalikin, apalagi Melissa kan. Melissa juga kuat banget dan Geekfam harus menjaga tempo yang udah mereka dapetin biar nggak patah dan nggak rusak sama EVOS Icon. Ya Thomas Welcome kejauhan tapi kayaknya. Nggak nyampe. Oke, first item udah langsung bikin Dreadnought dan Silence Rob ya. Fluffy. Ini target bangsa nih dari teman-teman Geekfam Junior. Soalnya emang nggak ada lagi yang bisa dimakan. Dia mau coba ke Daniel susah, mau coba ke Exor susah. Ada Purify, Rena nggak muncul-muncul. Ya udah targetnya Fluffy, paling atau nggak Fluffy Alepa. Jenis juga bahkan dari Xylus. Walaupun seandainya nanti mau langsung ke item Magic Defense ya dari EVOS Icon. Wah ini Xylus bener-bener mengantisipasi banget biar damage-nya dia tuh selalu masuk. Dan bahkan bisa nembus ke go away-nya Melissa juga kan. Itu yang berat kalau misalnya nanti Melissanya ikut team fight nih. Wah, Melissa ikut sih akan beda lagi kasusnya. Karena kalau sebelumnya mereka bisa nge-burst Fluffy dengan bebas, itu kan? Wah, dimakan kembali. Bukan? Kena Alepa. Bahkan pohonnya loh udah dirobohkan, Lim. Itu yang gue bilang tadi, siapapun dimakan di burst Nana hilang. Sakit banget karena Barasnya kan bantu nge-hit juga tadi. Kasih misil ekspor, dipukul-pukul juga. Itu, aduh itu Fluffy loh men, kena Falling Maple. Udah sisa 1/5 darah aja nih. Dan Geekfam Junior mereka coba untuk pedein ngedapetin turtle-nya. Kayaknya jangan deh. Kayaknya mungkin bisa nyoba untuk adu retreat, tapi lihat Yanboy. Oke, itu dia Raging Sandstorm. Tangkap 2, menzoning beberapa player dan Alepa sesaat lagi akan dimakan even dengan Red of Giant-nya. Mampukah bisa bertahan? Karena sekarang Yanboy yang terjebak sendirian. Dan adanya Fluffy yang begitu bebas karena tidak ada data dan welcome chef-nya pun hadir dengan Blazing Duet. Namun damage-nya belum cukup. Sehingga EVOS Icon kali ini maju kembali. Fluffy dan dimakan menjadi santapan dari Geekfam Junior. Fluffy lari dulu. Adanya Lionel. Mencoba dibaik lagi dengan Infinite Pursuit. Dan berhasil dapetin Lionel bahkan Fluffy. Regi. Itu dia Fluffy. Abang-abangan dari EVOS ya. Dia bait Hiraranya maju, pasifnya nyala lagi. Dipentung langsung Lionel. Belum lagi dia pakai Infernal Pursuit-nya juga tadi pas banget timingnya untuk hindarin damage dari Lionel. Dan sekarang goldnya tiba-tiba turun. Geekfam tadi unggul hampir 2000 gold. Sekarang turun lagi ke 200. Exdor juga tadi yang hadir di teamfight merubah keadaan EVOS ya, jadi lebih baik. Dia datang dengan damage yang cukup. Radiant Armor udah jadi nih dari Yanboy. Tapi tetap ini combo yang sama masih bisa dilakukan loh sama Geekfam. Manfaatin itu terus. Iya, wah ini gila sih EVOS Icon mereka perlahan udah nemuin window-nya. Dan wah lihat gimana Reina yang ketika ngetes damage udah berasa juga. Dan kalau misalnya itu terjadi kembali dengan data dan welcome-nya sudah diarkan Red of Giant Super Control. Namun Alepa pohonnya berhasil dibabat oleh Lionel. Membuat Geekfam Junior mendapatkan keuntungannya kembali. Gak ada yang bisa ngefollow lagi tadi, Exornya jauh. Dan kalau memang Renanya commit all in juga, kayaknya bakal jadi korban ketiga deh tadi. Daniel tumbang bersama dengan Alepa yang niatnya baik sebenarnya, niatnya mau bantu kan. Cuman gak dapat. Chef udah di item kedua, Golden Staff-nya udah jadi menuju item terakhir nanti. Tapi kalau mereka team fight di tengah kayak gitu terus, gitu muncul loh. Kalau kita lihat damage dealt by Todak ada di Daniel masih set pertama, tapi nggak jauh lah ya. Wah ini mau langsung Lord nih. Itu berani sih mereka di kondisi yang cukup tertinggal ya.
Nih Fluffy menurutku dia melakukan banyak banget upaya gambling yang apa ya, Fluffy ini antara cacing-cacing naga-naga sih dari tadi ya keputusannya dia. Waduh, 1v1 situation. Ada 12 assassin dan Bonyok. belum aman. Sama-sama bonyok lah ya hitungannya ya, darahnya sama-sama kurang setengah. Dan untuk Lord nggak bisa buru-buru nih, nggak ada yang bisa megang sekarang. Kecuali nanti udah 3 item lah, Exor bisa lah megang. Nah ini enaknya nih. Ini Melissa, dia bisa outrange jadinya. Eyes on you, digeser lagi ke depan. Yang dipukul mah bukan orangnya, tapi Lordnya yang dipukul no. Brian, bonyok juga dikitin terus. itu dia. Diselesaikan mereka akan komit. Menuju Yanboy dilompatin kembali dengan Infernal Pursuit. Rising Center for defensive saja. Hanya Blazing 2 dari Chef, namun Chefnya terpaksa mundur kembali. Dan lihat Lionel menggelora di depan sana di saat yang berbeda. Exor juga dipaksa mundur. Nggak bisa tadi ya, hampir dapetin 1 kill balasan. Cuma bagus banget nih backup dari teman-teman Geek Fam Junior juga. Mereka nggak ngelepasin mata mereka sama sekali dari Eyes on You. Nggak bisa kena secara maksimal, bisa kabur semua juga. Sekarang kembali 2000 keuntungan gold dari Geek Fam Junior. 2000 gold lead ya, soalnya sudah selesai dengan Glowing Wind. Ini membuat mereka akan sebenarnya deh untuk langsung nge-start dari Lordnya. Tapi Aleva tertarik, adanya Reina mengincar karena dari Silas. Dan lihat Exor lari dikejar oleh Yanbo yang gak punya flicker. Dan Daniel sudah mengeluarkan 1 buah Flashes. Lihat bagaimana Aleva masih di depan, tapi Silasnya begitu sekarat, dipaksa mundur Lordnya ke reset. Iya, padahal posisinya udah low banget dari Silasnya. Cuman nggak ada info juga di mana Silas. Jadinya sekarang mereka harus reset dulu perlahan lagi. Setup ulang lagi. Front to back tetap masih enak di EVOS. Lilia dan Melissa ini ancaman yang serius banget untuk Geek Fam Junior. Di rumput semua loh, itu ada 2 yang di rumput. Membuat Geek Fam Junior ini harus nyari informasi dulu. Dan Chef nggak boleh asal masuk rumput. Dia ngecek bushnya tapi Fluffy-nya mundur. Kata Leva begitu low, Brian gagal mendapatkan apapun. Dan sekarang Yanboy dari belakang mensandwich bersama dengan Lionel Berjansa. Dan Exor ke Way sudah dikeluarkan, dinantikan momen dari Lionel. Ini dia saatnya Lionel untuk menyala dan mengajak-ngajak triple kill. Dan Maniac menghadirkan wipe out bagi Geek Fam Junior. Flanking yang benar-benar gak di-expect oleh EVOS Icon. Mereka datang dari belakang. Wrath of the Riot juga yang tadi dibuka oleh Aleva. Tidak maksimal, gak kena karena siapapun. Brian memang gagal, tapi setidaknya teman-teman lainnya itu dapetin space dari majunya Brian ke depan. Sekarang Lord diambil Geek Fam Junior. Semua yang mereka ingin berhasil mereka dapatkan. Kita lihat dari tayangan ulangnya, dimana memang Chef di depan bersama dengan Brian. Ternyata itu bait aja. Aslinya ada Yanboy dan juga Lionel yang datang dari sisi lain. Gila. Dijepit dan ya go away pun nggak bisa nahan sih damage-nya tadi. Perih sih, empedu gue perih kalau digituin sama Girara ya. Makanya kena 2 lagi tadi pas bener. Lord sekarang muncul tapi untuk defense ya balik lagi ya. Si Daniel dan juga Exor ini 2 hero yang lumayan oke untuk dimakan. Akan kembali dengan Detonaz Welcome. Nah, melihat adanya backup dari EVOS Icon yang lain. Coba untuk memberikan kenyamanan. Dan Brian tentunya masih selamat, masih aman. Gak ada yang tebakan juga. Bahkan Lordnya berarti di-clear. Oke. Pohon udah gak bisa di-burst, oke? Itu dulu 1. Soalnya pas dia makan tadi di-burst sama Nana beda. Kalau awal-awal cukup, sekarang enggak. Udah ada item defense juga yang jadi kan. Tapi untuk defensifnya lumayan sukses berarti. Nggak ada best turret yang jebol. By the way masih Lord pertama, jadi normal sekali untuk Geek Fam Junior. Nggak maksa ya. Nggak maksa masuk ke dalam best turret, walaupun kalau di defense udah nggak ada. Di atas dan semuanya udah masuk di menit 12. Aduh, Daniel kebakar. Aduh. Aman-aman. Tapi terpaksa harus mengeluarkan backshot juga sih. Itu agak sayang sih. Kaget dikit deh. Iya. Oke, reset lagi. Tiba-tiba dari 2000 gold jadi 8000 gold loh. Geek Fam, buset, swing goldnya kenceng banget. Dan kalau kalian lihat juga players gold by Todak, ada Lionel nih, jadi orang terkaya ya di Lane of Dawn game kedua, 10.500. Ini gede sih, baru di menit 12 loh. Iya, dan karena Maniac tadi juga ya. Benar. Panen banget dia. 10-1. Iya sih. Inilah Hirara, makanya kayak ngelepas Hirara tuh, berat banget jadinya. Stacknya 70 lagi, buset deh. Wih, Sky Pierce ya. 70 tinggal 1 lagi aja udah maksimal tuh jadi 80. Dan apalagi kalau bisa ngedapetin angle kayak tadi sama Yanboy. Selesai semuanya. Tinggal ya balik lagi penjagaan terhadap Exor ini kayak gimana. Karena
Exor dan Daniel adalah aset untuk nge-defense buat high groundnya juga. Chef udah mencapai level 15 untuk sekarang dan bahkan nggak tumbang sama sekali. Makanya farming sih udah mentok lah ya bisa dibilang dari teman-teman Geekfam. Blade of Despair, Lionel semakin dahsyat lagi pastinya. Damage-nya semakin cukup lagi. Dan menurut gue dari EVOS juga kekurangan sisi ya. Dia cuma ngandelin Wrath of the Riot bersama dengan Flicker biasanya. Ya kalau ngomongin Fluffy memang ada sedikit lah mini-mini stunnya. Tapi nggak bisa yang sampai komit banget juga. Dan terus sekarang sih Yanboy dia benar-benar ngamanin dari lane jauhnya. Slow push yang udah dilakukan oleh Geekfam Junior. Wah udah nge-show tuh dari Reina-nya ada di bawah. Bakal langsung konteks kan. Bakal banget. Set up untuk sekarang. Wah terlalu cepat dan ngebuat kali ini Alevanya bakal ditahan. Hell, dia selesai dengan Lordnya dan Legendary instant kill. Lihat bagaimana Yanboy yang datang dari belakang menutup jalan Exor membuat EVOS Icon terbirit-birit. Ya satu-satu yang tumbang hanya Aleva. Masih mau dimajuin kah Lionel? Enggak ya, bukan timing yang bagus juga untuk dia ngedive lagi. Satu hilang, Lord untuk Geekfam lagi, Wind of Nature untuk Chef. Wah, ini damage loadnya sekarang nih yang perlu diwaspadai. Bukan cuma dari Lionel yang gesit ke depan. Apalagi ngeliat dari defensif mereka yang ngandelin mid kan. Berarti Daniel bisa ditabrak abis nanti sama Lionel. Ya Chef tinggal jadi follow up damage aja nanti di belakang. Dia nggak perlu masuk pakai Blazing Duet kok. Dia bisa tembak depannya aja. Iya ya. Gak usah repot-repot, maksudnya langsung ratain depan dulu. Itu masuk ke belakang akan lebih enak sendirinya. Wah, sekarang sih udah ada 3 sumber damage yang benar harus diwaspadai dari EVOS Icon. Red di area mid lane udah berhasil mereka amankan. Mekanik skala mereka Konsul dan Daniel yang langsung menghilang dari radar mapnya. Namun lihat dari yang datang dan welcome menuju ke arah seorang Fluffy double kill, looking for triple kill again. Dan Chef akhirnya mendapatkan point kill pertamanya. Exor berjibaku bersusah payah untuk bisa mendefense Lordnya semaksimal mungkin. Bisa dia lakukan. Geekfam Junior, apakah mereka mau melanjutkan lagi dengan hanya 2 player yang tersisa dan masih bisa terdefense? Harusnya bisa reset sih. Dan bisa ditabrak lagi karena buset Reina. Jadi full line dia sekarang. Lihat gimana Reina harus membadani Exor. Oke, masih bisa defense berarti EVOS. Mereka berhasil menahan gempuran dari 9.000 gold lead. Geekfam Junior unggul naik lagi ke 11.000 keunggulan gold mereka. Tapi tetap selama belum hancur berarti pertahanan dari EVOS yang cukup kokoh. Ya, kena pot buffnya. Iya. Nggak dapet jadi sayang banget tapi ya. Itu dia. Kelihatan ya, itemnya jelas terlihat kalah karena belum jadi Blade of Despair bahkan. Untuk Nolan ya, dia nggak pakai Heptasis, jadi cooldownnya 30 dari 20 doang. Dari item yang sama sepatu 30 baru BOD jadi sih mungkin mulai berasa dari Reina. Tapi lihat dari itemnya Lionel, buset udah full item, udah Rose Gold juga tadi, Winter udah dipakai. Exor harus target tau, tadi Exor hampir keratin semua. Iya, Exor bahkan sekarang juga udah full item. Udah selesai dengan Maleficannya dan itu di momen yang terakhir ketika teman-temannya yang tadi di EVOS Icon fokus buat menahan dari kematian gitu ya. Si Exornya ya udah pokoknya kill Lordnya, pokoknya clear dan sekarang menuju ke Lord yang ketiga. Waduh, masuk itu dia montage yang begitu cantiknya dari Brian. Namun sayang beribu saya tidak ada volume damage. Dan sekarang lihat Yanboy dan Lionel datang dari belakang kembali. Dan Reina-nya pun hadir, Brian-nya dimakan sudah. Yanboy mampu selamat. Dan sekarang ada Aleva yang bersiap untuk datang kembali. Fluffy dengan Nineveh pursuit-nya gak dikomit. Lewat nanti ada replaynya. Oke. Aman. Nah kan sekarang Lord udah dimulai ya. Wah ini. Oh no! Chef hilang. Mendadak hilang loh. Ini jadi informasi, jadi sinyal yang begitu bahaya dari EVOS Icon. Jadi Geekfam Junior berada dalam kondisi yang cukup darurat buat sekarang nih. Waduh ini hilang 2 sih berasa. Goldnya dari 11 dari hampir 12.000 turun ke 7.000. Majuin, Lionel. Itu dia combo. Lionel yang akhirnya Reina membalas apa yang sudah diberikan oleh Lionel. Dan informasi lagi aja nih, Brian yang nggak punya detonas. Tangannya juga hancur. Lordnya muncul 30 detik tanpa Lionel. Ini masalah yang cukup serius bagi mereka. Mereka potong bawahnya. Kalau nggak mau langsung masuk pun nggak apa-apa. Mereka bisa main pelan-pelan karena sekarang goldnya udah sama. Dengan kondisi beda 9.000 mereka bisa defense.
Apalagi cuma beda 2000 nih. Itu loh. Bedanya mereka bisa ngelawan sekarang, mereka bisa gigit balik. Orange buff dikasih ke Exor dan Players Gold by Todak. Masih dipegang Lionel dan Chef, tapi Exor mulai mengejar bersama dengan Reina. Gila, Exornya sih ini udah mulai kesetan ya dia. Udah mulai sakit ya. Melisanya dan ingat Lionel yang tadi aja kita udah ngeliat gimana gampangnya Lionel ini buat ditumbangkan. Dan kalau itu kejadian lagi bakal berat. Untuk high ground-nya sih mereka bakal ngandelin ke Xylas banget ya. Yang so far belum ditumbangkan sama sekali. Dan harusnya sih pasifnya ini masih ada buat sekarang. Memang. Cuman ya, harus hati-hati karena poke damage-nya Melissa ini kan yang tadi gue bilang outrange-nya itu loh yang bahaya. Chef-nya mungkin udah boleh consider langsung lompat ke belakang Blazing Duet dengan Winter mungkin. Tapi mulai masuk ya Lord-nya. Lihat Chefnya dipaksa mundur dengan DMI. Dan apakah mereka akan fokus ke dalam base-nya karena sekarang Chef dengan Blazing Duet dan Reina hadir dari belakang. Memecahkan immortality dari Yanboy dan Fluffy. Evans dengan Dark Wave yang gak mampu selamat. Dan bertukar nyawa dengan Brian pula dan so far Kick Fam Junior masih bertahan. Oke, tapi nggak berhenti kayaknya, maju lagi Purify ke trigger dari Exor. Ya wah, Reina bertahan kembali dengan fracture-nya itu. Dan ini udah beranjak ke 20 menit Lim. Dan masih sama-sama alot, masih sama-sama kuat. Satu best turret hilang dari masing-masing tim. Best turret di bawah dan best turret di arah tengah. Keuntungan sebenarnya nggak terlalu terasa bagi mereka karena momen yang paling menguntungkan tuh kalau best turret atas hilang. Super minion itu juga bakal bantu ya, bantu ngedorong terus. Dan Lord selanjutnya ini juga penting nih. Iya. Persis. Reina-nya udah jatuhnya burst damage loh ini. Iya. Ya, yang one way ticket lah ibaratnya. Tirara juga, tapi ya stuck Sky Piscernya seenggaknya udah berkurang. Itu kabar baik untuk EVOS dan kabar buruk untuk Geekfam. Iya. Juga tadi Yanboy udah pecah immortality-nya. Itu dia. Oh, Fluffy juga. Tadi iya. Fluffy di depan juga udah pakai win of Immortal pecah. 66 stuck. Masih berasa sih ini. Kabar yang gak terlalu buruk lah ya untuk Geekfam. Iya. Dan ini Lord yang akan menjadi penentuan banget. Ini bakal digambling banget sih dari kedua belah tim karena dua-duanya sama-sama 50-50 lah. Ini ibaratnya bisa jadi game milik siapapun. Akan masuk lagi ke Land of Down dengan menyambut Lord yang sudah hadir dan di start oleh EVOS Icon. Sebenarnya setengah darah tuh. Iya. Cicil sama Exor ya. Jadi itu yang tadi gue bilang susah juga. Yanboy bakal dicicil atau dikomit bahkan. Itu dia, Yanboy sudah gak punya Raging Sandstorm. Ini jadi informasi yang mahal, dia milih untuk buang ultimate daripada buang quicker. Iya. Jadi ya. Cooldownnya lebih cepat juga. Tapi lihat di arah bawah Hiraranya. Gitu tuh. Lionel udah mulai kuasai rumput bawah nih, nggak boleh sembarangan masuk juga. Trapnya Hirara bisa burst ke arah Exor loh. Iya, dan kita belum lihat apakah Exornya tadi punya Wind of Nature. Dan sekarang lihat Blazing Duet ke belakang dengan Wind of Nature. Dimiliki oleh Chef tapi mundur kembali dengan BMI. Dan lihat begitu cantiknya. Dan Fluffy menghilang sudah bersama dengan Xylas dan Chef. Gak akan mampu selamat, dua ditukar satu untuk kali ini. EVOS Icon mereka kehilangan dua membernya. Tapi nggak ada gold lane. Dan hilang juga dari Aleva. Oh my god, Aleva tertumbangkan menyisakan Daniel dan Nexor sendirian dan Daniel dibegal. Daniel mau lari kemana saat gadis kecil yang akan dijemput oleh para pasukan dari Geekfam Junior. Dan lihat Lionelnya masih maju ke depan dan selesai sudah Daniel. Tersisa Exor seorang diri. Missile expert tadi yang langsung membalikan keadaan. Sekarang mereka punya banyak opsi. Lord kah? Endgame kah? Kayaknya Lord deh. Soalnya kalau ngeliat respawn time, Fluffy-nya juga 15 detik lagi nih. Kayaknya kalau mereka paksain bakal jadi masalah yang lumayan serius. Cuman kontes udah pasti nggak bisa. Udah pasti nggak bakal di kontes juga. Exor nggak boleh buang nyawa lagi. Gila sini Geekfam Junior. Tadi stunnya dari barat sih. Iya, di barat itu kena knalpot barat tuh. Missile expert. Langsung ngumpul semua dan pas-pasan Xylasnya ngebuka ultimate. Pas banget bener. Ada stunnya, damage-nya juga sakit banget. Semua gara-gara knalpot barat coba tuh. Oh, sang bengkel. Tapi tetap, kalau kita bahas soal defensif ya. Daniel dan Exor ini jadi masalah yang serius juga nih. Purify-nya bentar lagi ready dari Daniel. Purify-nya Exor masih ada, berarti nggak bakal ada initiate Brian langsung ke belakang. Atau si Yanboy pun masih belum bisa juga, flickernya masih cooldown. Dan tergantung, kalau memang pemanfaatan laningnya bagus, free hit dari save, kayaknya game ini bisa ditutup di Geekfam ya menang. Sekali lagi, kita dipaksa untuk melihat gimana upaya defensif dari EVOS Icon. So, let's go, mari kita bergandengan tangan. Kita akan melihat kembali EVOS Icon. Gimana caranya mereka mendefense hal ini. Karena sekarang ada yang makanan lagi dari Dathan as well. Malevanya, sang pohon yang akan segera dirobohkan saat lagi.
lagi namun bertukar nyawa dengan Brian sudah. Fluffy masih terlalu perkasa berada di depan dan menghujam semua yang ada. Dan Devil Saigon masih bertahan. Masih bisa defense. Mereka mengusir semua pasukan dari Geek Fam keluar dari base mereka. Tapi kayak serangan lanjutan masih bisa. Silasnya pasif. Molina Gift keluar. Oke, kabar baiknya base turret atas hancur. Satu-satunya keuntungan dari Lord Evolve di menit 23 berarti tadi. Cuma bisa dapetin satu base turret di atas. Itu yang gue maksud. High ground defense yang kuat dari Exor dan juga Daniel. Susah buat ditembus. Gila, ini Exornya masih belum kesentuh. So far dari tadi, ini 1 menit untuk menuju ke Lord yang kedua. Tapi Evil Saigon, wah mereka mau paksain kah? Mereka mau paksain ke Brave Turret-nya kah? Karena untuk sekarang adanya Leva yang udah bersiap ini ke depan bersama dengan Exor yang maksa banget buat base-nya. Tapi Exor terlalu berbahaya pergerakannya dia lakukan sehingga sekarang dimakan bulat-bulat oleh Lionel. Lionelnya bersiap untuk menghadap Fluffy. Namun Fluffy-nya mundur dengan konsil yang dimiliki dan Danielnya nggak punya Black Shoes kembali. Dihadap jemput Purify yang dia miliki, tapi untungnya ada Fluffy yang membackup sang gadis kecil. Sehingga kali ini GFM Junior mereka harus mundur kembali tapi tidak. Mereka ingin menyerang, mereka ingin tempur terus menerus Lim. Masih bisa mundur kah? Diikat lagi Aleva. Untungnya masih bisa mundur. Ada Quicksand Guard juga dan sepertinya selesai. Team fight-nya akhirnya berhenti. Pengejaran dari Geek Fam Junior yang ekstrim sekali. Satu jawaban untuk Exor. Xyles. Hanya butuh ultimate dari Xyles. Molina Blitz tanpa skill lainnya. Itu benar-benar langsung ngebakar semua darah dari Exor. Dan sekarang Lordnya muncul. Langsung di set up lagi. Itu kan tadi karena Exornya dia terlalu ada di depan sih. Ya dia harus di depan karena ya tadi mau hancurin turret kan gak ngebuk. Aduh. Serba salah. Oh, Cuman bentar. malah ada sneaky Reset dong. ada di atas. Bukan Junior, mereka berani kah? Untuk dimulai karena nggak ada info di mana Reina-nya berada. Detonas welcome kembali menuju ke arah seorang dari Aleva dan Evil Saigon. Mereka coba untuk mengkombi tapi Lionel fusionnya begitu on point. Reina. Tapi lihat gimana Reina. Enggak, Reinanya pulang terlebih dahulu. Nah sekarang ada Lionel yang akan dijemput oleh Fluffy dan Chef. Kembali lagi dengan blazing duetnya. Ingat Daniel udah gak ada satu buah Black Shoes dan diflickrin pula oleh Yenboy. Evil Saigon mereka kehilangan Daniel dan Lionel mundur dulu. Wah ini harus di backup loh Fluffy-nya. Gak boleh tinggal. Boleh blitz. Sakit banget Fluffy. Itu dia. Dan Fluffy tertarik mencoba untuk membeli waktu dengan Immortality. Tapi tersisa 3 member dari Evil Saigon. Apakah ini waktunya? Apakah ini saatnya? Karena Geek Fam Junior mereka bersiap kembali untuk melakukan serangan, Liv. Agak susah sih sebenarnya. Lord masuk dari tengah. Reina juga nggak bisa clear cepat. Chef, Win of Nature selamat lagi. Lord ditarik ke bawah. Lihat Exor bakal coba untuk ditangkap tapi masih ada Go Away yang mencoba untuk mengusir mundur Brian dan bola sekarang Chef. Gak punya Win of Nature. Silas berhasil menghancurkan seorang Exor sehingga sekarang Geek Fam Junior menyamakan kedudukan. Satu sama dengan lamanya gameplay dari mereka berdua. Di game yang kedua juga mereka akhirnya keluar sebagai pemenang game kedua. Ya memang Exor dan Daniel tadi menjadi kendala bagi mereka. Tapi setidaknya semua yang mereka usahakan di awal berhasil di akhir. Mencoba arah apakah karena tadi Broken Wall udah, Flying Cloud udah, dan Broken Wall lagi. Back to back Broken Wall. Gimana caranya dari Geek Fam terutama memanfaatkan ini untuk tadi kan ada Lilia Halid. Enggak deng. Ada Halid yang bisa bergerak cepat dengan Broken Wall-nya antara satu lane ke lane yang lain. Dan Melissa Evos gak menginginkan Geek Fam buat ambil wall. Iya sih. Dia tahu seberapa susah ya untuk berhadapan sama Melissa. Tadi pun ketahan gara-gara Melissa bisa gue bilang. Kayak fungsi besarnya lah ya. Fungsi besarnya ketahan gara-gara Melissa. Dan first pick. Gue pikir dia bakal ke second. Tapi ya it's okay lah. Strategi mereka mungkin masih masuknya ke first pick. Dan ngelihat dari template bandnya bisa ada Freya nih. Apanya tuh Freya? Nah itu yang mau dipilih sama Geek Fam. Apa yang mau mereka lepas untuk sekarang? Freya. Kalau nggak ada Freya, Melissa udah kalau ada Freya, Melissa udah ditutup nih enaknya.
buat Evo Icon. Dia Apa pasti ambil kan apapun yang lepas. Langsung ya. Pasti diambil. Apapun yang lepas dari Fanny ataupun Freya diambil. Gue pikir tadi mau lepas dua-duanya. Biar sama-sama. Buat ada dapat trade. satu. Iya. Sekarang 2 pick langsung kemana nih? Ini Freya masih fleksibel sih sebenarnya. Bisa di gold lane, bisa di XP juga, bahkan membuat Geek Fam harus menjawab dengan 2 reaction. Lagi kalau misalnya mereka mau main aman, bisa ke arah dari roamernya dulu kah? Atau jungle? Bisa sih. Dia udah nggak bisa Atlas ya by the way. Dia udah pakai Atlas di game yang pertama. Pakito juga nggak bisa. Valen kan? Kayaknya ambil Valen lumayan aman deh. Jaga-jaga Atlasnya dipakai sama Evos kan? Evos belum ya pakai Atlas ya? Evos belum. Evos di game pertama. I would Itu baru sail Bellery. across the cosmic sea to the end of Itu time. dia. Nolan langsung di atas. Here in Homeland, Macap kemana? we Harley. believe in your team is picking. Oh iya Sansin ternyata. Sansin dan Eudora oke. Langsung dipasangin nih yang satu. Dia bisa bikin pressure di burstnya ini gede. Yang satu ini hero yang punya global presence, yang bisa ngebukain mapnya, bisa nerangin mapnya, jadi langsung dipaketin, langsung disatuin. Ibarat kayak combo Isunshin Hellcard kalau di patch yang dulu ya Lim. Ya. Combo global presence yang enak ya. Tapi ini lumayan nekat loh karena Freya Sansin ini kan oke, Freya memang fighter di awal dia lumayan kuat, tapi Sansin kan butuh space farming banget ya. Nah nanti Freya-nya mau nggak mau harus korban nggak dapetin laning karena laningnya dikasih sama Sansin, kecuali Freya-nya gold. Kalau Freya gold masih oke lah. I am not the only Dia bisa one farming, bound by these dia bisa chains. dapetin item secepat-cepatnya untuk yang pertama. Povius jawaban yang bagus juga. Freya kan sering ngedes ya. Iya. Udah gitu dari Sansin juga pasti kan ngedes dengan Travelers. Povius jadi jawaban yang bagus. Cuman kita belum tahu apakah nantinya Freya ini akan jadi catch up to-nya dengan Freya. Jadi ini menurutku pengambilan yang bagus dari EVOS karena mereka nggak buru-buru untuk ngamanin entah itu marksman, entah itu fighter lagi kah. Terlebih dahulu bergerak ke mid dan juga jungler. So untuk banning selanjutnya nih dari EVOS bisa kali. Oh iya, hal itu udah nggak ada. Gatot. Udah pakai Gatot belum ya? Belum. Gatot EVOS pakai Gatot. ya. Tapi Geek belum. Bisa mungkin EVOS dan Gatot. Looking for Loh, trouble? mereka That's my gue pikir fist mau first. pancing Atlas pakai Valen. Enggak ternyata ya. Tetap di ban dari Atlasnya, nggak mau ngambil resiko juga. Hero yang enak combo bareng sama Eudora gimana kalau kali itu diambil Boleh. sama EVOS? Belum ya, game pertama belum ambil Halid ya? Belum Digi. Oh iya, Jadi bisa kali kuat. Eudora dia Raja Sungai itu 2 orang. Wah. Susah dilawan itu. Dan akhirnya nanti Isunshinnya yang enak nih. Kalau romnya udah free banget, udah bisa ngedapetin space, terutama ingat Nolan ini gampang banget buat di burst sama Eudora nantinya kalau sekali aja dilewat ke playset gak ada info, set udah selesai. Dan ya, untuk banning selanjutnya ada Glue Oke. untuk nutup Morpheusnya kah? Oh iya, Romernya juga memang belum ada kan. Gue juga lumayan oke kok. It's the proof that I'm still alive. Gold lane yang ditutup ya. Oke, matchup gue belum tahu nih. Freya juga masih flex by the way. Belum tahu nih di XP apa di gold. Bisa aja dilempar ke XP nanti. Kok dia ngambil yang Harit gitu. Harit gak enak sih ada move. Ini karena EVOS-nya ngeflexin Freya-nya banget, jadinya Geek Fam sedikit apa ya, mungkin jadinya agak ya kita ambil apa dulu nih, Freya apa dulu nih. Kalau misalnya kita ke gold lane, kalau misalnya diacak-acak Freya-nya juga susah. Tapi kalau yang safe sih Romer. bisa ke roamer dulu. Gatot Oke. Gatot dan Valen lumayan strong juga di tengah. Healing gak Romer heal? Masih udah di tahu kan Gatot tapi dia gak banyak kan. Gatot kaca. nggak mau ngeluarin goldnya dulu ya. Kelas pick aja bisa jadi asuransi kan. Kayak Moskov juga masih open. Banyak. Cloud udah dipakai tadi. Kick Farm, Pakito Gold Lane udah pakai Cloud juga. Masih ada Moskov ya bener. Moskov. Kalau misalnya EVOS Icon mau nutup Moskovnya dengan cara ngambil, nih Isunshinnya sih. Jadinya EVOS Iconnya harus ngeprioritasin salah satu.
Mau ke Isunsin atau mau stop dulu? Balmon. Balmon bentar. Ini Sansi ini jungle. Iya. Berarti Terus Balmon XP. XP, Freya-nya gold. Harusnya. Keras banget ini berarti ya. Iya. Oke. Cukup menarik dari Balmon ya. Let's see. Match-up-nya Povius berarti. Susah sih. Nah, kalau Pove. gini Valentinanya mau ngambil ultimate siapa dong? Isunsin agak? Girls Pathway Bisa, cuman ya. untuk team fight buat kabur ulti Freya. Iya. Buat buka vision ulti SS ya sebenarnya ulti apapun yang diambil bisa maksimal di waktu yang tepat. Yes. Kayak misalkan damage-nya kurang dia ngambil ulti Eudora walaupun nggak ada pasifnya ya. Ya cuman kalau damage nanggung jadi bisa ngekill kan. Balmon juga sama lethal counter kalau diambil bisa ngambil bantu retri hitungannya bantu last hit Iya. objektif. Bisa, so ya. Pembuktian carry. Bagus sebenarnya untuk jadi jawaban juga. Tapi ini carry Flicker atau Purify nih? Karena keberadaan Eudora di sini cukup mengancam. Cuman kalau dia Purify, gampang di lock sama Freya. Kalau dia Flicker, Eudoranya yang enak. Kayaknya Flicker sih. Soalnya kalau dia Purify gampang di lock bukan cuma sama Freya tapi sama YSS, Hylos, Balmon dan Freya itu. Waduh. Tiga-tiganya hero charge, empat-empatnya hero charge loh ini. Hylos dengan Glorious Pathway bisa ngejar. Balmon juga kan pas dia lagi muter Cyclone Sweep dia dapetin movement speed tambahan. Freya juga bisa lompat. Jadi kayak siapapun bisa ngejar dia. Itu berat banget. Yap, dan ini ada dari Abang Regi nih. Musim lalu EVOS kurang konsisten dan disiplin. Musim ini semoga kami bisa memperbaikinya dan tampil lebih baik. EVOS izin tampil, amin. Keren, Regi yang udah dewasa ya. Buset deh, udah lama bener ya Regi, Iya. Regi. Tapi oke lah, karena mentalnya masih kuat berarti ya. Semangatnya juga masih ada, mekaniknya juga masih masuk berarti. Ya, Karena dia terbukti iya lolos trial gak sih hitungannya? ya dong pasti. Pasti ada trialnya dong, pasti ada lawannya juga kan untuk XP Lane. Dan dia juga bisa bersaing dengan yang lebih muda-muda juga kan dari dia. Ini dari pengalamannya juga sih yang ngebantu untuk teman-teman dari EVOS Icon yang lain. Dia tuh bisa lebih apa ya, ada yang lead lah ibaratnya Lim. Benar, ada Captain. Tapi Captain enakan di romer gak sih? Ya bebas lah. Oke, Gold Lane Freya, XP Balmon, Revitalize itu. Ih, 2 kolam. Balmon di kolam. Iya, Oke. sustain banget Freya-nya. Ini team fight banget nih. EVOS tempur terus dari lahir harusnya. Yap. Seru sih. Untuk yang seru-seru ini akan kita saksikan sesaat lagi. Di Land of Dawn menyambut game yang ketiga antara EVOS Icon dan Geekfam Junior. Geekfam masih dalam misinya untuk mempertahankan kemenangan sebelumnya 3-0. Namun kali ini EVOS Icon, apa yang bisa mereka bawakan masih dengan aku Talita dan juga Lim Coach. Let's go to the Land of Dawn. Yap, farming pattern yang berbeda. Start dari orange buff. Lihat 2 orang loh di pressure sama Daniel. Galak banget ini walaupun Aleva juga ngebantu ya. Tapi dari 2 hero yang objektifnya farming, kayaknya kita nggak bakal bisa ngelihat team fight di awal yang benar-benar chaotic ya. Lito-nya aja diambil sama siapa? Agak ada jungle ya, dua-duanya kagak ada Kelito tuh. Iya. Diambil sama Romer sama mid nih. Udah untung besar sih buat EVOS Icon ngedapetin Lito Wanderer, which is itu sendiri ya important banget lah buat early game karena bisa ngasih vision, bisa ngasih level juga. Dan Lionel di mirror sama Aleva di screening aja, bikin akhirnya pergerakannya mungkin agak sedikit terbatas ya. Iya. Susah sih. Retri. Mau nggak mau harus buang retri ya. Nggak bisa masuk ke jungle juga. Ada satu sisa tuh jungle di atas. Tapi udah mulai ditabrakin. Kayaknya nggak bisa sih. Exor juga butuh waktu lama lah kalau untuk ngambil jungle. Jadi bakal aman. Patternnya sama-sama dapetin jungle yang seimbang dari keduanya. Dan untuk sekarang masih belum respawn. Dari turtle-nya juga sama-sama mencoba kill. Dan sekarang adanya Brian Flicker yang udah dikeluarkan menjadi informasi yang penting. Karena dia dipaksa harus pulang dulu dan takutnya kalau turtle-nya spawn dia belum level 4. Makanya sekarang ada di bawah ya. Kayaknya dilepas aja turtle pertama deh. Lawan Balmon Hylos kolam ya. Kayaknya bukan hal yang bagus sih buat teman-teman Geekfam kalau mau coba kontes. Tapi kalau setidaknya nyoba nge-steal aja boleh lah. Terlalu berbahaya sih karena sekarang pelatihnya dia bener-bener jadi garda terdepan loh. Itu dia Revitalize sudah dikeluarkan. Dapat berhasil Lionel mencuri turtle-nya bahkan mendapatkan poin kill. 1-2 berarti in total.
2 kill yang didapatkan dari 2 menit game yang berjalan. Turtle juga di setup sama EVOS, tapi mereka nggak ada nutupin jalan dari tengah. Lionel masuk dengan mudahnya lewat tengah, Retribution, dan itu tuh mereka dapetin langsung turtle-nya. Nah ini jadinya udah level 6 duluan nih dari Lionelnya. Cuman sekarang Reina, sekarat loh dia. Sakit. Kena damage dari Xylusnya juga. Dan mau nggak mau Mountain Shocker yang untuk menjadi apa ya, tameng aja nih biar jangan deket gitu. Nih mau nggak mau diturunin temponya. Walaupun mereka yang bisa agresif ya dengan Vector di gold lane, tapi iya keadaan ini memaksa dia nggak bisa agresif lagi. Mau nggak mau jagain dulu dah jungle Reina nih. Karena ingat Reina di sini akan menjadi satu sumber damage utama bersama dengan Daniel juga. Tapi kalau kita melihat dari item guildnya udah langsung menuju ke arah Fury Hammer dari kedua belah jungler. Dan sekarang Fluffy akan coba untuk dibonyokin bersama dengan Lionel dan juga Fluffy. Brian, wassalam. Nggak ada escape lagi ya. Kalau dia udah pakai soul lock-nya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kolamnya juga delay tadi revitalize-nya. Jadi dead end banget. Dikejarnya sama Nolan lagi yang continuous damage banget. Oke, tapi setidaknya space ya buat Reina. Jungle-nya udah habis nih. Dan Big Fam Junior ini nih, mereka udah cukup berhasil untuk matahin setup early-nya dari EVOS Icon sih. Which is, EVOS Icon kan kita ekspektasikan di early mereka kuatkan dengan Balmond, dengan Freya. Tapi Kickframe mengatakan yang sebaliknya, 3-0 bahkan bersama dengan Turtle-nya. EVOS Icon nih, lagi-lagi nggak ada trade yang berhasil mereka dapetin. Buset cepet nih, keambil sih harusnya. Oh itu dia, Reina-nya gagal untuk bisa ngedapetin blue buff. Rugi lagi loh Lim. Lagi dan lagi. Retribution-nya nggak dipakai dan sekarang Turtle harus banget didapetin EVOS karena mereka punya Retribution. Itu dia, mereka masih punya Retribution dari EVOS. Bakal coba untuk di-commit, bakal coba untuk di-kontes. AOG menangkap Reina saja dan Fluffy berhasil mencuri tanpa Retribution. Dan bahkan bonus terhadap nyawa seorang Reina. Sehingga sekarang lihat Lionel yang dikejar oleh Exor. Lionel nyawanya terangkat bersama dengan Brian. 3 ditukar 1, Reina memang hilang. Tapi pertukarannya sangat-sangat baik untuk EVOS. Sekarang purple-nya ditabrak. Siapapun yang dapat purple ini nggak ada masalah. Selama itu bukan Leoni, it's okay. Dan Fluffy yang dapetin purple-nya. Turtle-nya juga tadi ke Fluffy loh. Iya sih, cakep banget sih itu Fluffy dengan lethal counternya yang akhirnya sekarang dengan bergabungnya Exor ya di team fight-nya. Dengan adanya Exor, mereka team fight-nya lebih bagus nih. Apalagi tugasnya Exor tadi untuk ngebanin Lionel. Wah itu loh, kena ambush sama Eudorax. Wih ini atas bawahnya menang loh. Biasanya kan di atas ditukar sama bawah. Ini nggak ada pertukaran dan dua-duanya hancur. Tiba-tiba aja EVOS di momen turtle kedua, mereka bukan cuma dapetin objektif netral di turtle doang, tapi mereka dapetin turret, mereka dapetin kill. Jungle-nya lihat nih, buset deh ini Balmond berasa jungler loh Balmond ya. Nah jungle mulu dia. Gila sih ini, gue kan winning Aduh. positionnya udah mulai kelihatan banget. Fluffy, dikeprek. Siapa yang dapat? Aman. Itu belum ada retri loh. Cuman pasti nggak ada info juga. Kalau Fluffy tahu Lionel nggak ada retri, nggak mundur dia itu tadi pasti diambil dulu orange ya, baru mundur. Tapi temponya menurun. Sekarang semuanya farm dulu, fokusnya di mid lane dulu. Nggak lihat. Ada petir tuh tadi Nggak lihat. dari Daniel tapi nggak kena ke siapa-siapa. It's okay. Reset lagi. Kayak gue bilang tadi temponya turun, mereka farming dulu. Cuma menariknya nih Lim, dengan poin kill yang sama, yang balance 4-4, EVOS Icon gold gap-nya cukup signifikan loh, 2000. Ini karena begitu banyak objektif yang didapetin sama EVOS tadi dari Turtle, contohnya juga dimakanin, bahkan turret menjadi milik dari EVOS Icon. Nah, mau nggak mau ya, mereka mesti tahan dulu. Nggak bisa yang buru-buru banget. Turtle ketiga di kontesnya nih kayaknya nggak ada vision. Gak sempat sih. Itu dia Yan Boy-nya kesetrum, langsung sudah tumbuh Mas Yan Boy. Dan EVOS Icon mereka bersiap untuk mengganyak para pasukan dari King Fam Junior. Dan bahkan turret bukan menjadi halangan karena adanya Exor Tantrum. Exor ampun. Langsung nabrak bakat inner turret tadi yang ada di mid lane. Seakan tidak ada gunanya. Langsung benar-benar di dive sampai depan base turretnya mereka. Dan berhasil, gak ada korban juga. Tiba-tiba langsung 4000 gold. Kita lihat dari tayangan ulang ya.
Turtle yang coba untuk dikontes, tapi sayangnya nggak bisa. Diajak keburu soalnya. Dark Wave-nya udah keren. Set, kena ketiga target, tapi sayang banget. Nggak sempat, Infernal Pursuit-nya pun nggak bisa banyak ngebeli waktu. Sampai, ya itu tadi Inner Turret nggak ada harga dirinya. Gila, jujur aku suka banget sama komitmen dari Evo Saiken. Itu satu sinergi. Ya, Sinergi maju-maju segala- semua. Iya, bener-bener nggak ada yang ragu, nggak ada yang diem, nggak ada yang bengong. Maju bareng. Jadi ini menandakan gimana mereka yang udah percaya gitu sama satu sama lain. Iya, ya, dan memang harus seperti itu. Iya. Kalau misalkan ada satu aja yang nggak pede ya, dan dia nggak maju, itu yang paling susah. Karena bisa jadi bener, bisa jadi enggak. Nah kan, top lane. Aduh, itu dia Leona lagi dan lagi. Reynala yang mendapatkan poin killnya. Jungler mendapatkan poin kill atas seorang jungler, rugi lagi dari kita. Kan, ditabrakin kembali. Adanya Chef yang diganya kembali dengan Exor Valkyrie di set. Exornya menyala, menggila di depan. Nggak bisa di stopin sih. Mereka kekurangan efek sisi, nggak cukup tahun dari Gatot doang tuh nggak bisa. Apalagi dipegang sama Brian. Stunnya cuma sebentar banget, terlalu sebentar. Untuk Exor yang continuous damage-nya terlalu parah. Dan 7.000 gold sekarang dominasi dari EVOS mulai terlihat kembali. Next objektif Lord 13 detik lagi akan muncul. Fluffy berapa duitnya? Fluffy 5.000. Oke. 5.000. Curse Helmet, Dreadnought, Silence Robe. Full defense ya itemnya. Bahkan Fluffy-nya lebih kaya dari Lionel loh itu. Iya sih, Lionel kena setrum mulu udah angus. Maju dikit angus. Kagak maju salah. Dan lukanya belum sembuh ditambahin garam lagi, Lim. Makanya pedes. Sekarang Lord nggak bisa dikontes ya, nggak ada opsi mereka untuk kontes sih. Dengan kalah gold yang lumayan jauh, dengan fighter gila ini, kayaknya ya udah paling bener defense dulu. Walaupun high ground defense mereka sebetulnya nggak kuat loh. Valentina bukan Iya, tipikal high ground benar. defense, Kari Dari juga single bukan. target. Agak berat tapi ya kita akan lihat nanti. Yes, of Efektif course, mereka. apapun bisa terjadi. Karena ini masih ada Holy Defense dan midnya tadi sempat di-freeze dari Daniel dan Aleva juga. Berusaha untuk di-trigger aja Holy Defense terlebih dahulu. Dan Fluffy ini masih kuat banget di depan, bakal jadi badan. Dan Exornya, sekalinya Exor masuk pasti biasanya tadi ya. Pasti ada nyawa yang hilang. Iya, walaupun agak ngeri-ngeri sedap ya, karena semuanya langsung dipencet buat Exor. Dan Vision bukan mati shocker. Itu dia adanya Glorious Pathway yang sudah dipanggil dan Yanboy terkena kapal membuat Yanboy-nya tenggelam sudah. Apakah lihat load-nya belum selesai, belum bisa untuk di-clear para pasukan dari Gate Fam Junior. Ada Valkyrie Descent yang sudah dipanggil oleh Exor, tapi ternyata base sudah di area mid lane adalah tujuan dari mulai kali. Langsung dipotong lagi, Wave baru spawn. Langsung dibersihkan juga sama mereka mau bawanya. Buset. Oh my god, Exor begitu kuatnya, begitu perkasanya. Bombardir pasukan dari Gate Fam Junior dengan 3 lane yang sudah didorong oleh Evo Saiken AOG. Dihindari dengan begitu cantiknya oleh para pasukan dari Evo Saiken dan malah Yanboy baru hidup sudah tertumbangkan. Walaupun bertukar nyawa dengan Fluffy, tapi at least Gifem masih bertahan. Yap, kehilangan 3 base turret namun belum menjadi akhir. Geek Fam Junior mengusir pasukan dari Evo Saiken keluar dari base mereka. Goldnya naik lagi dari 7.000 ke 9.000 menuju ke 10.000 gold. Tapi ya kalau kita berkaca dari game sebelumnya, di game yang pertama 11.000 aja tadi susah loh untuk ngedobrak pertahanan. Apalagi ini kan masih 9.000. Cuma bedanya memang gak ada hero high ground defense sih dari Geek Fam Junior juga, yang membuat kayaknya satu Lord lagi ditabrak bisa jadi abis nih. Atau kontes kah Lordnya? Bisa jadi juga. Kontes kayaknya cukup serem sih jatuhnya. Serem banget. Iya. Malphite kan? Dan ini dia damage dealt by Todak Daniel. Masih ada di top standing bersama dengan Xylas, 2 mid lane ya. Yang sangat damage gede banget. Tapi jangan salah, Fluffy gitu-gitu dia damage-nya gede loh. Bisa lah ya nahan-nahan badan dikit juga di depan. Karena memang dasarnya kan fighter. Dia ada defense yang lumayan oke juga. Nah, BOD udah jadi. Wah, Reyna dia mesti pertama. Ini loh, dengan Mountain Shocker sudah dipanggil siapakah yang akan menjadi target, dan targetnya adalah Yanboy yang akan dimakan. Bahkan kolangnya pun justru membuat dia tenggelam ke dasar laut. Evo Saiken mereka menanti untuk wave yang selanjutnya bisa hadir. Apakah ini menjadi match point untuk Evo Saiken? Valkyrie Descent memang sudah dipanggil dan lihat backline-nya diacak-kacak. Tercantum sudah Brian menjadi
ini pertukaran nyawa mencari Trade dan Geek Fam Junior lagi dan lagi mukul mundur Evo's Icon. Oke, tapi Purify kebuka dari Chef. Ini lumayan banget nih infonya buat Lord yang bisa mungkin diamankan oleh Evo's Icon. Tapi kontes juga lumayan possible. Mereka nggak ada Exor ya. Nggak ada yang bisa balikin lagi dari momentumnya. 4 lawan 4. Sempet kah? Udah dibayang-bayangin juga Fluffy. Tapi kayaknya iya, Geekfam mau kontes loh. Gimana Yen Boy? Siap di depan, tapi enggak, rendernya masih terlalu jauh. Sekarang adanya Fluffy ya yang jadi pengalian isu. Nggak berhasil, nggak jadi. Oke. Putar dulu buffnya, ambil dulu semuanya. Ini bisa jadi last push dari Evos juga. Melihat dari kondisinya Geekfam Junior mungkin berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kelihatan bisa ketahan kan? Karena nggak ada Lordnya. Sekarang ada Lordnya. Ya. Dan nggak ada Purify untuk carry-nya. Chef nggak aman berarti. Lionel nggak aman, Chef nggak aman. Nggak ada yang aman di Land of Dawn memang. Real. Nah, Land of Dawn ini adalah tempat pertumpahan darah. Tempat semua orang haus nyawa dan kejayaan. Ini sih Reliant Puslim. Udah mulai bersiap dari Evo's Icon-nya. Masuk duluan kah tengahnya? Oh enggak. Ya lumayan rapi ya kelihatan. Dan let's see mampukah Geekfam bertahan. Itu dia, defense dari Glorious Pathway sudah dipanggil. Irfan Pursuit mencoba untuk berdefense, tapi Chef tersetrum sudah. Punya Kosam dan Brian pun akan menyusul dengan alat kematian. Dan satu persatu para pemain dari Geekfam Junior dicakar oleh Sang Macan. Menjadi match point bagi Evo's Icon. 2-1, Geekfam kembali tertinggal. Masuk di match point juga. Satu langkah lagi dari Evo's Icon membalaskan dendam mereka di season kemarin setidaknya. Tapi satu hal yang pasti, hero-hero mereka yang harus diperhatikan lagi tanpa Freya, tanpa Yisan-Sin. Soalnya udah masuk game keempat kan hero-nya semakin berkurang ya. Siap. Ya tapi random map draw ini akan juga menentukan ini akan bergerak seperti apa. Kalau lagi kesukaan gue langsung aja. Tapi Lim, ini menariknya ya, kalau misalkan Evo's Icon menang, berarti statistik Geekfam di season kemarin selama Progressive Round gak terkalahkan, langsung patah di hari pertama. Patah ya. Dampak dari ya ada perbedaan juga kan, nomor mereka ganti dari Geekfamnya. Dari Evosnya juga kan ganti player. Jadi ya banyak sih dampak dari perubahan roster ini. Sementara dari band ya first pick untuk Evos lagi. Karena yang tadi kalah Geekfam milih second berarti ya. Mereka dapat Freya. Masih nyaman juga untuk second. Iya loh, buka Freya-nya. So, jawaban apa nih yang mau disiapin sama Evo's Icon dengan berani untuk ngelepas Freya? Udah gak ada Harley juga. Fanny, Ling. Fanny gak sih? Fanny kah? Mereka first pick Fanny. Langsung buat. Let's go. Raina Fanny. Atau kalau memang mau di bawah nanti pick yang lain gitu kan, make sure mereka punya sisi dulu nih. Bisa Fanny Freya nanti. Kalau Fanny Freya Geekfam gimana nih? Wah, puyeng juga. Apa terlalu over ya kalau Fanny Freya? Masih ada game 5 soalnya. Kalau mereka menang di game ini pun. Iya. Hero-nya habis takutnya. Malah jadi exhausted dulu. Langsung aja. Ani tanpa babi bu, tanpa berlama-lama, langsung aja diamankan sama Evo's Icon. So, Geekfam mereka butuh stopper dari Freya-nya. Eudora juga masih bisa sebenarnya. Iya. Belum mereka ambil kan tadi. Betul. Tapi kalau nggak pick di atas juga nggak apa-apa sih. Opsinya terlalu banyak menurut gua kalau hanya untuk sebatas stopper Fanny. Jadi ya utamakan hero-hero lain dulu nih. Freya nggak harus di sekarang pun nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sekarang berarti di 3 maksimal tuh. Kalau nggak dapat sama sekali malah ya udah Freya kagak kepake Freya. Bisa langsung di ban ya ntar. Iya game terakhir sih di ban. Oke. Untuk nextnya 2 respon dari Geekfam masih ada. Siapa tuh? Ask my fists first. Wincho. Nah kan emang Freya-nya disimpan bener buat game terakhir atau buang ban 1 dari Evos lumayan. Tapi bisa jadi Evosnya juga mau nge-ban Freya-nya loh. Bisa. Nah ini di 3 bisa pick. Tenang aja dulu. Oh. Bisa pick Freya kan di 3. Kan udah selesai tadi Evos. Bukan ini loh si Geekfam-nya. Oh iya. Loh, Evos dulu kagak sih? Iya. Maksudnya mereka nggak bisa iya. deny tapi tetap masih bisa diambil sebelum fase ban yang kedua muncul. Fanny teman mainnya siapa? Kasih dulu. Fanny. Dan Marcel enak sih tapi
might not be a lightning man, Barats. but I do know my traits. All in nih EVOS nih. Crowned by heaven's mandate, Your my team legacy shall endure. Oh, Zetian tuh nggak bisa di-initiate sama Gwyn tau. Oh, langsung Pasifnya dia itu loh. Jadi Gwyn lompat tuh ke mental. anu ya, ke pental ya. Gold lane-nya juga tinggal nempel-nempel sama Zetian aja. Nggak bakal kena sama si ini. Sama Gwyn. Selama pasifnya ada ya. Kalau pasifnya nggak ada, kalian nempel-nempel double kill berarti Gwynnya. Tapi ini tergantung nantinya gue bakal ke trigger dari cowoknya emang enggak. Sama ya, kalau ya sama lah intinya initiate siapapun sekali bakal gagal tuh. Ya. Sama pasifnya si Zetian. So, ya. 2 kali. Sekali adalah kesempatan, yang kedua adalah Iya itu bobolan kalau kedua berarti. Your team Freya nggak? siapa itu? Moskov. Cukup berani. Cukup berani Your untuk team langsung is banning. menuju ke arah Moskow. Ini ada kemungkinan untuk Geek Fam juniornya mereka bermain sisi yang kuat. Mereka ini draftnya dimaksudkan untuk Fanny kah? Harusnya iya sih. Cowoknya iya. Jennifer enggak lah. Susah lah ya nangkep Fanny ya. Enggak terlalu gampang. Kadita Ben. Wow, sampai ke Kadita ya eksplorasi hero-nya. Ya memang tiap tim pasti punya lah. Kayak tadi kan ada Digi, Divos, Terus ada siapa lagi tadi? Nana. karena Ya. Dan ya Hanabi sebagai hero yang kuat untuk late gamenya, hero yang sekalinya punya item, dia bisa ngebalikin momen dan bisa dibilang Hanabi di sini adalah high ground defender juga kan. Dia Ya. punya AOE, kalau dikomboin sama Zetian juga menjadi masalah, apalagi ketika dalam posisi yang under kan, misalnya Fanny di sini masih bisa untuk at least mainin lane atau bisa nge-cut lane juga, banyak lah opsi. I am the moonlight that breaks through the Fanny, darkness. Mia, Iya. Exor langsung getok meja loh. Ini pura-pura kan tuh. Nah, tapi Mia memang bagus banget sih. Jujur, lawan Chow, lawan Gwyn, lawan Moskov kan, Mia bagus. Gak bisa di-initiate, iya kan? Siapa coba yang mau nabrak? Guinevere ngangkat, ulti, cabut. Unless kalau yang benar-benar dikepung, ditutupin semua kakak bisa dodge. Iya. Lilia nih udah menyelam dari peredaran bumi. Hit lane-nya belum I kelihatan. will be the shadow behind her light. Sana utility. Iya. Mereka mau coba ke utility. Moskovnya dibiarin kayak Harry sih. Harusnya. Single ya damage ya. Gwyn lumayan sih, dia biasanya semi juga kan, ada concentrate, dia lumayan ada damage juga. EVOS. Rumornya mau kemana nih? Support lagi kah? Support enaknya Angela doang berarti. Kalau Matilda dia main Matilda di band. Rafa kali, Rafa main bareng sama Barat. Ayo sudah nggak ada. Aduh, jujur pilihan romnya tipis sih. Rafa kalau mau support main bareng sama Barat. Rafa tapi harus di revive nggak sih? Purify memang. Rafa Purify. Sand rises when I give the word. Kuat banget. Bisa. Rivernya kuat banget mas. Kalian Zetian bagus sih. Magic is Yeah. my life. Harit last pick, Your oke. team is picking. Oke, Ini ini sih, bagus EVOS. draftnya EVOS. Jujur Iya. bagus. Last pick apa nih? Mereka emang udah nge-aim untuk menangin game ini banget. Harus. Jadi kayak udah hero yang kuat-kuat, hero yang udah mereka tahan dari tadi, udah langsung kita all in aja, kita keluarin sekarang. Nah, Do or die, now or never. Game selanjutnya kalau emang seandainya EVOS di sini nggak menang nih, urusan belakang kali ya. Urusan belakangan. Kita pikirin game ini dulu, menangin dulu game ini. Last pick yuk. Geek Fam. Flex jungle, Gwyn gak sih? iya, Tiba-tiba Gwynnya di iya. flex ke XP gitu. Seru gak sih? Bisa banget, sangat-sangat possible bahkan. Nah, Lawan Barat tapi berat juga. berat. Ambil jungle-nya jungle hyper carry. Tapi jangan, dia udah ada Moskov. Baratnya nggak bisa di-poke. Realis lah. Konfirmasi untuk Gwynnya bergerak menjadi jungler. Output damage-nya Moskov banget, harus dikasih farming banget sih. Ya, kalau Moskovnya gagal, nggak bisa dapetin Swift Trinity cepat. Kayaknya berat deh. Late gamenya EVOS juga ada ini loh, ada Harit. Harit. Ya, dan keuntungan dari EVOS mereka punya Ani kan, yang bisa langsung solo kill bahkan Moskovnya. Walaupun emang masih bisa ditombakin, masih bisa disisi. Cuma ya balik lagi EVOS Icon mereka sangat solid dari pembawaan draftnya. Namun seperti apakah eksekusinya? Karena sekarang mereka sudah mendapatkan match point
tinggal mereka butuh satu kemenangan lagi untuk mengalahkan Gikam. Satu lagi ya. Dapat atau enggaknya tergantung dengan eksekusi. Karena ngomongin soal draft, EVOS terbilang lebih baik sedikit untuk draftnya. Bukan berarti Geek Fam nggak bisa, tergantung dengan eksekusi. Yap, eksekusi itu yang akan kita saksikan di Land of Dawn bersama-sama dengan seluruh pasukan sudah datang dan bergabung bersama aku Talita dan Lim Kocul yang akan menemani teman-teman semuanya berang-berang makan coklat. Berangkat. Let's go, kita berangkat. Langsung. Kalau makan kerupuk bisa nggak bro? Oke. Bisa. Coba kasih 17-an, dulu, Mas. Coba kasih dulu nggak sih? Kayaknya dimakan. Boleh, kita coba. Kita ke Kesana nanti ya. musim satwa ya. Ya nanti kita coba. Tapi di awal pengen lihat Fanny sih, gue penasaran. Asli. Dia habis purple mau invade jungle langsung ya. Langsung kasar dia mainnya, tarik-tarik jungle. Khalid juga oke banget sih untuk nge-support dia kan. No, chefnya sampai datang chefnya loh. Buset deh. Gila. Kriset dong. Udah nggak bisa nggak sih, mau dipaksa ya? Nggak harusnya terlalu berat juga buat dipaksa. Dan jadinya ini Yan Boy dia nggak bisa untuk langsung mengganggu atau gimana karena paling nggak dia harus make sure supaya buffnya ini nggak langsung di-infect sama kalinya. Tapi hanya Reina yang datang langsung menuju ke arah Brian di saat dia belum punya ultimate. Agak rugi sih harusnya rotasinya kalau kayak gini. Tapi first blood. Loh. Kebakar langsung ya. Sama apinya barat tadi. Tapi lumayan lah. Maksudnya kayak gerakan dari Fanny di awal tuh tetap ada agresifnya. Kalau cuman dia pattern doang malah menurut gue jadi lumayan sayang. Keburu mau habis purple-nya. Karena mungkin Fanny juga kan tipikal yang berorientasi ke point kill ya Limnya. Daripada ke turtle yang pertama, itu lebih penting untuk mencari point kill sebanyak-banyaknya. Snowballing aja ada pokoknya yang banyak. Pokoknya tuker aja. Turtle tuker satu jungle aja nggak apa-apa. Yang penting nextnya coba cari point kill lagi. Sekarang kan udah level 4 nih Reina. Lionel juga sama sih. Udah level 4. Buffnya belum muncul jadi harus cepet nih. Dari Geek Fam set up turtle-nya duluan. Nih adanya Yenbo yang udah on position juga. Berusaha untuk memberikan barikade bagi para pasukan EVOS Icon. Tapi lagi-lagi nih ingat ini Daniel udah ready dengan Fury of the Phoenix yang bisa langsung instan ke arah dari Geek Fam. Jadi mau gak mau Lionel nyari buff dulu. Iya, nggak bisa juga ya. Mereka mau buru-buru mati sama Fluffy nanti bareng sama Daniel. Sekarang mulai ditarik lagi. Lionel yang udah dapetin 2 buff. Lihat gerakan Reina. Nggak mau dia udah biarin kasih turtle-nya dah. Lama-lamain aja ya bang ya. Gua ngambilin ini bang, jungle-jungle-nya bang. Atau tiba-tiba ikut kontes kah? Bisa, dia bisa mobilitas dengan cepat juga kan. Tapi ini ditarik ulur mulu loh Lim dari tadi ke kanan kiri. Senamo mere tuh. Makanya akhirnya nggak jadi juga kan, sampai Reina-nya datang. Dan sekarang setupnya bakal dilakukan oleh EVOS Icon. Wah, sini berbalik. Tapi udah bersiap harusnya untuk makan dan itu dia begitu cantiknya setup. EVOS Icon adanya sisi demi sisi yang dilontarkan File Required. Aleva berhasil tumbangkan walaupun Brian menjadi trade-nya, tapi Reina juga mengamankan turtle-nya, tapi kabelnya nyangkut untungnya. Masih bisa mundur ya untungnya ya. Yap. Tapi tetap turtle-nya didapetin sama EVOS. Jungle atasnya juga tadi udah ada yang dicuri. Keuntungannya masih ada untuk mereka. Cuma untuk balikin keadaan menurut gue masih tinggi sekali possibility dari Geek Fam ya. Masih di awal banget. Exor-nya juga masih terkejar lah, masih bisa di-gank. Apalagi Flying Cloud nih. Lionel di level 5. Bait Purify-nya Exor dulu mungkin jadi opsi yang bagus ya. Ada 2 loh ini setupnya. Duel of the Dragon sama Special Migration. Salah satu lah yang ngalah gitu untuk maju ke Exor. Biar nextnya lebih enak. Iya, memang harus di trigger dulu karena bakal jadi berat. Karena ingat Haris punya dash yang begitu banyak. Jadi EVOS Icon di sini mereka tinggal ngejalanin aja yang sudah berhasil mereka untukkan. Ini membuahkan kesabaran, membuahkan hasil kesabaran mereka tadi di turtle yang pertama. Sehingga sekarang 2000 gold lead mereka amankan dan bahkan Daniel udah jadi dengan glowing wand-nya. Oke. Pelan-pelan ya. Yap. Nggak boleh yang terlalu kasar juga. Chefnya nggak berani sampai. Oke. Masalahnya nabrak ke arah chef itu bukan opsi yang bagus loh. Ada Spear of Misery bisa tiba-tiba ada pasir tuh Aleva. Kaget dikit. Makan pasir. Udah jadi glowing juga untuk Zylas. Lumayan anti-regennya udah ada. Setupnya itu bakal bagus tau gara-gara si Daniel nih. Iya, tapi Phoenix.
mengamankan glowing land di saat yang hampir bersamaan, berarti bisa kita lihat bahwa perolehan goldnya dari kedua belah mid laner ini cukup balance ya sebenarnya. Dan Yanboy dengan permainan cowoknya dia nggak terlalu bermain agresif sih. Dia lebih ke ya nunggu timing yang pas aja lah ketika emang temen-temennya lagi ada dan lagi ready. Turtle selanjutnya udah muncul. Bawahnya udah dibersihin juga sama Fluffy, langsung buru-buru datang. Kayaknya Turtle selanjutnya bisa di setup lagi sama Evos duluan nih. Wah, free bisa ini. Iya, masih jauh juga loh itu dari Lionelnya, dan bahkan kalau pergerakannya Lionel tadi yang menuju ke bawah ya nggak ke atas, dia emang dari awal kayaknya emang udah nggak ada niatan. Wah, lihat Bontek dulu bos dengan The Way of Dragon, tapi diselamatkan dengan Fury of the Phoenix, membuat Fluffy-nya masih bisa selamat. Oke, flicker dari Fluffy memang kebuang, sama seperti dari Yanboy. Cuma bedanya nggak ada korban. Nggak ada korban yang tumbang dan turret di atas tetap didapetin. Gold juga masih dipegang sama Evos. Diva harus cari cara sih keluar dari momen ini. Situasi ini nggak menguntungkan banget buat mereka. Mereka tadi buang beberapa resources skill dari Flicker, Way of Dragon, Eternal Guard. Semuanya buat Fluffy dan ternyata nggak dapet. Oh, sekarang lihat gimana dimakan. Lionel bonyok tubuhnya. Begal oleh Dino, tercakar-cakar sudah. Boy mau nggak mau mundur dulu. Dan nggak bisa di backup juga sih. Kalau tadi seandainya Brian masuk mungkin masih possible. Tapi ya resikonya juga lumayan tinggi. Karena nggak ada vision juga kan di mana nih teman-teman dari Forsaken-nya. Refleksnya cepet banget ya. Dia dilompat special migration langsung dimakan Detonas welcome. Dan sekarang bawahnya nih bakal coba untuk didorong lagi, atasnya juga udah rapi. Semua lainnya dikontrol sama Evos. Gila, mereka kontrolnya bagus banget so far. Dan dengan ngebawa Infani juga, ini seakan-akan 3 lane yang berbeda itu mereka kendalikan dengan sangat-sangat baik. Given Junior, mereka berhasil untuk nyari space farming, untuk nyari ruang buat nge-engage, itu sulit. Ya. Fanny-nya sih belum ngapa-ngapain ya ini kelihatannya ya. Ada ganking dong tadi di awal. Iya. Jadi belum beraksi Fanny-nya. Apa jangan-jangan mereka terlalu ngurusin Fanny gak sih? Dari draftnya kayak Ya bisa dibilang. ribet sama Fanny lah ya. Bisa dibilang. Sampai akhirnya mereka ya ngelepasin Exor, Fluffy. Ternyata memang setup-setupnya di mereka. Iya. Dan ini juga Evos Icon mereka bisa adapt gitu dengan Geekfam Junior yang draftnya mengarah ke Fanny untuk nge-counter Fanny. Jadi ya Fanny-nya yang nggak terlalu yang bermain gimana-gimana. Biarin untuk temen-temennya yang lain dan Fluffy-nya ini yang bersinar sih. Oke. Turtle perfect turtle, jarang-jarang loh. Jarang-jarang Fanny perfect turtle. Real. Oh kan, ada Fluffy juga yang sekarang tinggal dilihat lagi. Mana nih? Dan dia harusnya dalam posisi yang kayak gini ya, dia nggak perlu terlalu milih target sih. Makan aja. Iya, tinggal makan aja. Lionel tadi juga cepet banget kan kemakannya. Belum lagi ada ya ibaratnya frontliner dari Geekfam, Yanboy dan Brian. Ini dua-duanya hitungannya fighter kan Mas Yan. Wah, sakit sih. Berasa memang ya. Dan jangan sampai nih tempo kayak gini ditahan terus. Di lot pertama nanti bedanya bisa 7 ribuan loh. Iya. Itu Exornya nggak bisa di-stopin nanti. Malah Evosnya yang keenakan ya kalau di tempo slow seperti sekarang terjadi. Akhirnya ada peperangan di mana Reynanya begitu bebas di belakang mencoba untuk mengacak-ngacak backline, dan Nexor itu dia sakit banget. Langsung di-clear tapi setidaknya midnya bisa di-clear. Yap. Ada waktu lagi yang diberikan buat farmingnya Chef. Udah jadi item kedua harusnya karena di posisi agak under. Menit segini belum Trinity harusnya. Harus butuh space lagi. Tengahnya kayaknya Brian bisa sih paksa defense. Penalty zone. Penalty zone mengenai dua. Melihat bagaimana Reyna yang hadir dari belakang, menggesek, melesat masuk, mencekram leher dari Brian dan juga Lionel. Langsung kabur lagi dan gak ada korban sama sekali berarti. Evos Icon walaupun mereka gagal untuk menghancurkan turret di arah mid lane, tapi keuntungan mereka sudah terbilang banyak. Yap. Exornya sekarang dapat parpol juga. Gak perlu balik berarti. Mantap sih. Harus terus dipaksa kah tengahnya? Goldnya Evos naik terus soalnya. Ini cukup berat sih buat maksa tengahnya karena Geekfam mereka benar-benar all in banget, all out banget untuk minimal nih tengahnya nggak terhancurkan karena sekali lagi mid turret adalah poros rotasi dari seluruh player, dan kalau turret
tengahnya hancur, otomatis Lionelnya juga untuk geraknya makin berat lagi. Dari Yenboy, rumput yang mereka bisa kuasai makin terbatas. Ya, harus sedikit hati-hati geraknya ya. Nggak banyak ruang lagi yang bisa didatengin. Tapi Lord yang pertama jelas dari kontes free kan. Buat teman-teman dari EVOS Icon sekarang naik bener ke 7.000 kan. 7.000 gold lead. Ini angka yang lumayan darurat di menit 10 soalnya. Kalau udah masuk di menit-menit akhir sih enggak. Tapi kalau masih menit segitu berat. Trapping mereka juga masih belum ada yang berhasil. 1 poin kill doang loh dari Big Fam. Itu ada pergerakan dari Yenboy sama Lionelnya di atas. Tapi mereka nggak tahu kalau semuanya tuh lagi ada di bawah dan di tengah. Dan lihat gimana sekarang adanya Fanny. Happy birthday langsung dibegal juga kali ini. Akhirnya Reina shutdown dan selesai. Melihat pergerakan para pasukan dari Geek Fam Junior yang lain. Mereka nggak terima Reinanya ditumbangkan sehingga sekarang mereka akan mengamuk. Tapi Yenboy untungnya masih bisa mundur dan flickernya masih available. Ya. Lumayan akhirnya trappingnya berhasil. Setelah begitu lama dari Yenboy keliling dunia. Dapat juga nih akhirnya Reina. Cuma mereka dapatnya Fanny di posisi belum mengambil buff. Berarti ntar dia akan balik lagi ke buff secara cepat dan terbangnya ke atas. Masih bisa tetap dikontrol sih sama EVOS. Dan untuk damage-nya kan mereka nggak bertumpuk ke Fanny nih. Masih ada Exor, masih ada Daniel juga. Apalagi turret tier 2 udah mereka hancurkan lagi. Dan lihat Flash di sini akan jadi badan yang kuat banget untuk menjadi garda terdepan bagi EVOS Icon. Oke, masuk. Masih ada Holy Defense ya, udah ke-trigger dan masih ada next wave. Alright, Holy Defense sama-sama udah ke-trigger, tinggal di bawah aja sih yang masih bisa dipertahankan dari Geek Fam Junior. Tapi EVOS Icon so far lihat gimana mereka melakukan inisiasi dan di follow up dengan satu buff Fury of the Phoenix. Yenboy hanya bisa bergerak-gerak saja, ngejiggle untuk menghindari adanya damage yang bisa diberikan dari Daniel. Tapi itu dia cantik sekali Roaching Storm. Super control membuat Reina berhasil memakan satu player. Walaupun Alepa juga tertumbangkan sudah akhirnya dan 2 member dari EVOS Icon dihilangkan. Sehingga sekarang Geek Fam Junior mereka akan memajukan lagi tapi nggak boleh terlalu maju. Wah, itu keputusan yang menurut gue lumayan salah atau buru-buru kali ya dari EVOS. Karena mereka udah ngebuang Daytona's Welcome dan udah ngebuang Fury of the Phoenix. Tepat sebelum teamfight di arah tengah tadi terjadi. Makanya kayak sumber mereka tuh udah nggak banyak. Oke, memang dari Reinanya jadi bisa masuk dan dapetin 1 poin kill ke arah Brian. Tapi ya, kalau dilihat dari keuntungan totalnya, malah turun dari EVOS. Turunnya lumayan banyak loh, hampir 2000 gold berarti turunnya. Sekarang space lagi untuk Chef-nya. Dapetin Trinity lebih dari waktunya memang karena kondisinya under. Tapi sekarang itemnya udah mulai ngejar, udah mulai hampir sama. Dan lihat Yenboy ini pergerakannya nggak bisa terprediksi loh sebenarnya. Tiba-tiba ada di mana, terus ada di mana. Lihat Exornya nggak punya Purify, bakal coba untuk di-commit. Dan backup dari Geek Fam Junior begitu cantiknya. Buat Exor sang gold laner dihadang oleh Geek Fam Junior. Kayaknya udah boleh wear map sih. Jujur udah yang pertama kan satu udah nih Reina nih. Terus Exor juga udah nih. Masa nunggu ada yang ketiga nih? Enggak dong. Wah, itu dia sakit banget Lionel. Untungnya dia masih bisa berlindung dan ngedash ke balik dari temboknya kan. Ya, masih ada swing juga tadi. Yang sedikit damage reduction cukup buat nahan. Tapi Lordnya dicepetin. Alright, dan lihat mereka mau orang dulu. Nah, sekarang Areval Requiem menuju ke arah seorang Fluffy yang sudah mulai bonyok. Dan Lionel akan melompat kembali. Tapi Alepa lah mendapatkan loncatannya. Sehingga sekarang Lordnya tersisa 1/4 darah saja. Dan Reina terlalu jauh dari Lord. Namun EVOS Icon mereka mengamuk. Dan mereka bersiap untuk mencakar-cakar nyawa dari Geek Fam Junior. Dan yang tersisa dari Geek Fam adalah ketiadaan itu sendiri. Rata wipeout. Berhasil diamankan juga Lord, dibiarkan ke bawah. Dan Lord yang diambil Geek Fam gak bisa jadi apapun. Dan mereka sudah bersiap dengan 5-man move yang masih lengkap. Apakah ini akan menjadi 3-1? Menjadi sweet revenge. Balas dendam yang sangat manis. Dan bahkan mereka taunting dulu sebelum menyelesaikan match yang begitu manis bagi EVOS Icon. Itu dia kemenangan 3-1 dari EVOS Icon. Berhasil mengalahkan Geek Fam Junior yang kelihatan memang kurang ready ya dari game semenjak game ketiga tadi. Tapi tetap
Nice try untuk Geek Fam Junior. Mereka harus turun ke grup 01, tapi ya nggak masalah karena progressive round. Di round yang pertama tidak ada yang tereliminasi kawan-kawan. Dan EVOS pun belum masuk playoff. Ini masih hari pertama, sabar dulu ya. Buset, jangan langsung ke playoff dulu.